Kita masuk ke bab 4 ya, langsung nanti baru kita balik bab 3 karena ini untuk masalah praktek robotnya nanti ya. Kita harus dahulukan bab 4-nya. Jadi kita masuk bab 4 pengulangan atau loop ya. Pengulangan atau loop. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari pemrograman ya, adalah dari pengulangan ini. Karena nanti untuk menyelesaikan masalah yang sama itunya ya dengan data yang berbeda-beda, itu bisa kita buat hanya satu perintah saja. Tidak perlu umpamanya 10 kali perhitungan atau 10 kali tugas gitu ya. Nanti kalau robot juga seperti itu ya. Umpamanya disuruh dia maju 10 kali atau mundur 10 kali, itu tidak perlu kita membuat perintahnya 10 kali. Cukup sekali saja dengan pengulangan. Nah, tapi kalau pengulangan ada syarat kan? Ada syaratnya. Jadi dia kemudian juga harus ada nilai awal, namanya mengulang. Kalau dia kosong berarti dia belum mengulang. Tidak ada nilai awalnya, walaupun kalau ininya datanya boleh 0 ya. 0, boleh mulai dari datanya 0 untuk mengulang. Tapi harus ada, bukan dia kosong. Kalau kosong tidak sama dengan 0. Kosong tidak ada ya. Tapi kalau 0 boleh. Dari data tertentu, namanya mengulang gitu ya. Jadi harus ada data awalnya, kemudian kita mengulangnya untuk berapa kali. Nanti ada syaratnya untuk mengulang. Kenapa diulang? Ada syaratnya. Jika syaratnya benar, dia baru akan mengulang. Kalau dia salah, udah dia tidak akan mengulang. Kemudian untuk menghentikan pengulangan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah menginputkan dari luar. Kita inputkan, udah kita berhenti deh ulangnya. Tentu dengan memasukkan suatu data tertentu yang membuat syarat tadi salah. Atau nanti dari counter atau counter lah ya, namanya penambahan nilai. Yang membuat nilai awal tadi yang tadinya benar menjadi salah. Jadi ada dua kemungkinan nanti ya. Kalau counter tadi dia berarti dia tanpa intervensi kita, dari awal sudah disebutkan. Oh dia akan mengulang sampai 1000 kali. Yang ke 1001-nya langsung berhenti. Nah, itu counter nanti ya. Atau kita menentukan, saya udah berhenti aja, datanya udah cukup, saya hentikan. Berarti kita menginputkan data yang membuat syarat tadi salah. Jadi syarat untuk menghentikan pengulangan adalah salah. Makanya syaratnya tidak boleh langsung salah. Kalau langsung salah berarti tidak ada pengulangan. Atau sebaliknya, tidak pernah salah. Dia ngulang terus itu ya. Tapi karena mengulang itu nanti kalau ada variabel yang berubah, nanti memori kita bisa penuh, hang nih komputer kita. Jadi karena komputer sekarang memori cukup besar ya, jadi hangnya lama. Nah itu dia. Jadi ada 3 bentuk pengulangan itu di bahasa pemrograman apa saja sebenarnya ya. Ada 3. While, for, sama do. Jadi ada 3 bentuk. Itu hampir semua bahasa pemrograman menggunakan seperti itu. Cuma nanti penulisannya saja yang berbeda. Untuk syaratnya tadi ya, syarat dari awal atau pencacat. Do itu sebenarnya gabungan dengan while, do while di sebenarnya. Nanti do-nya, syaratnya nanti di while-nya. Di 2 makanya. Ini tadi yang tidak boleh, pengulangan tidak terbatas, kita mengulang terus-menerus, itu boleh. Nanti dia tidak bisa kita hentikan. Nah, nanti juga ada nanti pengulangan namanya pengulangan bersarang atau nested loop. Di dalam pengulangan ada lagi pengulangan. Nanti akan ada kita indikannya contohnya nanti ya. Seperti kita membuat data yang terdiri dari baris dan kolom. Itu dia pengulangan bersarang. Tapi pengulangan bersyarat itu berarti ada 2 pengulangan, tetapi di dalam pengulangan itu ada pengulang. Nah, nanti ada lagi yang lain, seperti nanti kita membatasi data. Umpamanya data nilai mahasiswa contohnya. Hanya dari 0 sampai 100. Jadi, kalau selain itu tidak bisa masuk. Nah, itu kita bisa juga dengan pengulangan. Jadi yang benar saja. Kalau salah, dia minta, salah data Anda. Masukin lagi data. Nanti saya kasih contoh seperti itu. Jadi ada juga pengulangan yang untuk data yang terdiri baris dan kolom. Jadi dia bersarangnya bisa 2, bisa 3. Kalau 1 dimensi dia hanya 1, kalau 2 dimensi 2, kalau 3 dimensi nanti 3. Kalau matematika dimensinya banyak ya, kalau kita sampai 3. Itu dia. Nah, kita mulai nanti pengulangan yang pertama adalah pengulangan dengan while. Nah, pengulangan dengan while ini paling sederhana formatnya, tetapi memerlukan kehati-hatian. Ya. Memerlukan kehati-hatian. Kenapa? Karena tadi ada kan pengulangan itu ada 3 komponen. Nilai awal, syaratnya,
dan pencacah. Pencacah tidak selalu dibutuhkan ya. Kalau intervensi dari luar kita tidak perlu pencacah. Tapi yang perlu itu ya nilai awal sama syarat. Nah di well ini yang ada di dalam argumennya atau dalam kurungnya nanti hanya syarat saja. Tapi nilai awal kalaupun ada pencacah nanti kita harus tempatkan di tempat lain. Ya harus ada. Karena kalau nilai awal nanti sebelum well-nya ya. Karena di well itu tidak ada. Nah, kemudian kelemahannya juga ada di well itu. Jangan nanti dikasih angka. Kalau dikasih angka di dalam well-nya itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau angka itu konstan dia nggak bisa berubah kan, variabel. Tidak persamaan, yang berubah bisa berupa itu nanti berupa persamaan syaratnya. Dia tidak bisa. Ya kalau dia 0 ya tidak terjadi pengulangan. Selain 0 dia akan ulang terus. Dianggap itu benar terus. Selagi benar, ya gimana dia mau menyalahkan suatu konstanta? Dia konstan tidak berubah-ubah. Jadi benar terus, ulang terus. Kalau 0 dia tidak pernah ulang, suruh ulang dia tidak mau, gitu ya. Nah itu kelemahan dari well karena dia bisa kalau salah lupa gitu ya. Kalau hanya satu tempat. Nah biasakan di dalamnya itu berupa persamaan yang nilainya itu bisa berubah, bisa benar, bisa salah. Tetapi jangan pertama kali jalan salah dulu ya, tidak terjadi pengulangan. Boleh salahnya nanti setelah beberapa kali pengulangan yang kita perlukan. Nah, ini contohnya yang kemarin awal kita ini kan ya, tabungan dari suatu bank. Kita menabung di bank, kemudian duitnya biarin situ. Kita maunya nanti setelah 2 kali lipat tabungan kita diambil gitu. Nah, berapa tahun dia itu tergantung dari bunganya kan. Atau kalau bank syariahnya bagi hasilnya. Ini dianggap administrasinya nggak ada gitu ya. Pokoknya kita dapat bagi hasil atau bunga langsung masuk ke tabungan. Nah, pokoknya nih berapa kali dia ngulangnya. Atau berapa tahun dia baru dapat dari tabungan kita yang 2 kali lipat hasilnya dari tabungan kita. Nah, itu kan pengulangan. Tahun pertama dapat bunga atau bagi hasil gitu kan. Dan keduanya karena nggak diambil ya, nggak boleh diambil dulu. Jadi yang tahun keduanya bukan bunga dari saldo lagi, tapi saldo tambah bunga tahun pertama menjadi bunga dibungakan lagi, bunga berbunga istilahnya ya. Sehingga dia akan menumpuk. Nah ini ilustrasinya ini agak ekstrim nih ya, karena ini berarti bunganya besar nih. Karena dari tahun pertama tahun kedua saja ada 2 kali lipat gitu ya. Kita kan bunganya nggak ada orang yang memberi bunga seperti itu. Kecuali bank abal-abal gitu ya, yang nggak ada jaminan dari pemerintah, bisa lipatan. Nah, jadi kalau kamu nanti ada yang menawarin, investasi hasilnya 100% dalam setahun, nah itu jangan percaya, tinggal nunggu ruginya aja kamu. Untung usaha apa yang bisa 100% memberikan ke kita gitu kan? Itu baru untuk kita, untuk dianya. Nah itu ini ilustrasinya seperti ini nih besar nih. Jadi 2 kali lipat sehingga dia 5 tahun sudah berapa kali lipat ini kan? Ini bunga sangat besar. Nah, kalau ini tidak, contohnya ini hanya 5% per tahun sehingga memerlukan waktu yang lama untuk 2 kali lipat daripada tabungan kita. Nah, ini contohnya dia. Ini dia pernyataannya, bentuknya while, ini kondisinya atau syaratnya. Syaratnya apa? Tergantung kebutuhan kita. Syaratnya apa? Apakah kita tabungan kita 2 kali lipat dari itunya, atau kita mau menabung sekian tahun. Nah, itu tergantung dari kita nanti ya. Nah, yang pertama contohnya kita buat nanti pokoknya tabungan saya 2 kali lipat dari saldonya. Nah, berapa tahun dia nanti? Tapi kalau nanti berapa tahun nanti berapa total saldo saya gitu ya. Nah, ini boleh kondisinya itu tergantung dari yang kita butuhkan. Yang penting di sini nilainya adalah variabel supaya dia bisa berubah. Ya. Ini contohnya yang target tadi. Saldonya kecil dari target. Targetnya 2 kali lipat dari saldo. Saldonya paman $10.000 ya, dolar supaya nggak terlalu panjang angkanya. Targetnya berarti kan 20.000 2 kali lipat. Selagi belum dia sampai 20.000 atau lebih, dia akan berbunga terus setiap tahun. Sampai nanti bunga dengan tambah saldonya mencapai lebih besar sedikit dari target, baru dia berhenti. Nah, kalau kondisi atau syaratnya di sini kita mau tahunnya, udah tahunnya sampai berapa tahun kita? Dari 4 sampai 7 tahun, udah sampai 7 tahun dia berhenti. Baru kita dapat berapa dari 7 tahun? Kalau ini udah pasti kan 2 kali lipatnya. Nah, tahunnya dicari, berapa tahun sudah dapat 2 kali lipat. Kalau tahunnya kita berapa dari sekian tahun itu berapa kita dapatkan tabungan kita totalnya. Nah, seperti itu dia. Nah, ini
Ada dua saya contohkan di sini untuk membuat saldonya ini. Tapi kalau yang di atas kita yang di atas, karena yang di atas ini kita dapat saldo akhirnya dan bunganya ketahuan besarnya. Kalau yang menggunakan yang biru yang di bawah, kita hanya mendapatkan saldo akhirnya saja. Bunga setiap tahunnya kita nggak bisa ambil karena dia langsung, ya, bunganya langsung dijumlah di sini, sehingga kita gunakan yang di atas. Supaya kalau saldonya kita dapat, bunganya nggak dapat. Di bawah saldonya sama, cuman bunganya kita nggak dapat. Nah, udah gunakan yang di atas saja ya. Kecuali kita tidak memerlukan, nggak peduli saya bunganya berapa, yang penting sekian tahun saya dapat 2 kali lipat gitu ya. Boleh digunakan yang biru ya. Ini contohnya flowchart-nya atau diagram alirnya. Jadi selagi saldonya kecil dari target, dia akan nambah terus. Tahunnya nambah, bunganya nambah. Setelah saldonya lebih besar dari target, baru dia salah penyataannya kan. Saldo kecil dari target sekarang, saldonya besar dari target, salah. Jadi tidak perlu lagi menambah bunga. Langsung keluar bahwa dia sudah selesai mengulang. Itu dia. Contohnya tadi 5%, umpamanya tadi contohnya kan dari 10.000. Ini pertama tuh belum dapat bunga, setelah 1 tahun baru dapat bunga 500. Karena 5% dari 10.000 ya. Tahun keduanya bukan dari 10.000 lagi, tapi dari 10.500 bunganya ya. Tahun berikutnya bukan dari itu lagi, akhirnya sampai dia 15 tahun. Nah, ini kita coba programnya 50 tahun, ternyata dapat dia 20.000 sekian nih, 15 tahun. Oh, untuk dapat 2 kali lipat ini saya perlu menabung 15 tahun dengan syarat bunganya tetap gitu ya. Nah, kalau di bank itu kan biasanya bunga berubah. Terutama kalau turun, dia cepat turunnya tuh. Kalau naiknya dia kalau kita minjam baru cepat naiknya ya. Nah, kalau bank itu seperti itu. Kalau bunga tabungan kita, walaupun bunga dari Bank BI sudah naik, umpamanya dia masih belum naik. Tapi kalau pinjaman, BI naik langsung otomatis naik. Kalau kita minjam ya. Nah, kalau nggak percaya kamu coba di bank. Kecuali yang flat seperti bank syariah, biasanya dia flat. Nah, ini copy paste yang pertama ini nggak usah ya, karena ini tidak yang ditampilkan hasilnya saja. Kita langsung program 41B ya, karena 41A ini hanya langsung hasilnya 2 kali lipat udah. Kita tidak tahu proses ininya ya di sini, proses per tahunnya berapa. Ini kita makanya di latihan 41A, nah ini langsung ya 41A, baru akan kelihatan prosesnya. Ini juga konstanta ya, tidak berubah, hasilnya seperti itu terus. Ini ada tambahnya, saya bilang kan di sini doang tambahnya merah ini ya. Cuman di sini akan menampilkan hasil bahwa setiap tahun itu akan ada tambahan sekian sampai targetnya tercapai. Nah, ini yang merah-merah ini tambahannya tadi ya. Cuman yang saya tambahkan ininya tadi ya, bunganya berapa. Bisa ambil dulu sebentar ya bunganya. Jadi langsung 41A ya, copy paste 41A. Bagian 41A, jangan 41-nya nggak usah, karena dia tidak kelihatan di situ target tambahannya ya. Ini saya tambahkan ini biar kelihatan bunganya itu ya, bunga per tahunnya tambahannya. Belum saya ubah nih. Kalau kamu nggak usah, nggak dirubah juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya diubah supaya nanti kita kelihatan ini ya. Ini saya tambahkan di sini. Nah, copy paste ya. Ini datanya konstanta. Ini saya tampilkan ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau di copy paste, kemudian kasih nama langsung ya, copy paste, kasih nama sesuai dengan judul ini, 41A di folder yang kemarin-kemarin. Nah, ini dia. Ini kita buat hubungan 5%. Tabungan awalnya 10.000 karena itu ininya konstanta ya. Kemudian targetnya adalah 2 kali lipat daripada saldo, berarti 2 kali saldo awal. Kemudian saldonya nanti ya, ini sama saldo awal pertamanya ya. Kemudian baru kita sesuaikan. Selagi saldonya
kecil dari target, maka dia akan menambahkan bunga 5% setiap tahun. Dan tahunnya bertambah. Setiap tahun nambah 5%. Kemudian hasil tersebut 5%, apakah masih kecil daripada target? Kalau masih kecil, tambah lagi tahun kedua. Cek lagi saldonya dengan bunga. Selagi kecil, setiap tahun bertambah. Jadi tahun bertambah, saldo bertambah dengan bunga. Ya 5% ya. Dari sisa saldo terakhir. Nah, ini kita tampilkan sini ya. Kita tampilkan. Kemudian baru di luar loopnya, oh sekian tahun dia sudah. Nah, ini kalau kita jalankan, ya, kita tutup ininya ya, langsung biar kelihatan hasilnya ya. Kalau kita jalankan nanti programnya, hasilnya akan seperti ini. Karena dia tidak ada input dari kita ya, ya hasilnya ya konstanta seperti ini. Jadi kalau dijalankan 5 kali, hasilnya seperti ini terus. Ini dia kan. Tahun pertama, dari ini kita ya, tabungan kita saldo awalnya $10.000 dengan bunga 5%, setelah setahun akan dapat 500. 5% dari 10.000 kan, kalau 10%-nya kan 1.000. 5%-nya berarti 500. Tahun pertama ya 500. Jadi saldonya setelah setahun, saldo awal ditambah dengan bunga, dapatnya 10.500. Ini bunganya. Karena 10.500 masih kecil dari 2 kali lipat, berarti dari 20.000, berarti tahun keduanya berbunga lagi, simpan lagi ya selama 2 tahun. Bunganya bukan 500, karena dia 5% dari 10.500, bukan 10.000, karena duit kita sekarang udah tambah. Jadi dapatnya tahun keduanya 5.525. Totalnya menjadi 11.025. Tapi masih kecil dari target kita tadi, 20.000. Nah, tahun ketiga bunga lagi dari 11.025, dapatnya 5.551. Terus sampai dia nanti tahun ke-15. Pada ke-14 ya, totalnya masih di bawah 2 kali lipat, 19.799. Dia dapat bunganya udah hampir 1.942 dolar. Jadi dia udah hampir 2 kali lipat dari ini. Tapi masih di 20.000. Tambah lagi 15 tahunnya, dapat bunganya dari 19.799, dapatnya 989,97. Ambil 2 angka ya. Artinya dapat dia 20. Udah lebih dari target, dia akan berhenti. Kalau dijalankan ini lagi, karena dia tetap dia datanya tadi hanya sampai 2 kali lipat. Oh, bunganya 5%. Saldo awalnya 10.000. Jadi tidak ada yang berubah. Ya tetap dia seperti ini. Nah, nanti baru kita akan, bagaimana saya Pak, kalau mau ganti saldo atau bunganya nanti, saya harus ganti program dong. Nah, ini iya. Nanti kita buatkan yang berikutnya nanti, supaya kita tidak ganti program untuk input yang data yang berbeda, kita buat dia variabel. Pasti ada input nanti. Nah, yang ini dulu. Yang sederhana dulu ya. Kita mulai dari yang sederhana. Nah, bagi yang sudah, tolong di-share. Sebentar, saya siapkan share-nya dulu ya. Share. Ini ada bagian dari penilaian ya. Share ya. Sebutin nama dulu kalau ininya ya. Atau apa, raise hand ya. Supaya saya siapkan ini. Ada 6 orang cuman ya. Dari 11. Nah, silakan sebutin namanya ya. Ini konstanta, belum ada input sama sekali ya. Jadi kalau kalian jalankan, umpamanya Dava menjalankan, ya hasilnya itu. Habib Sada menjalankan, ya hasilnya juga seperti itu. Taufik menjalankan juga dia seperti itu. Mega Rianda menjalankan seperti itu. CSG menjalankan juga hasilnya seperti itu. Adrian Sah juga menjalankan seperti itu. Tapi nanti yang habis ini nanti berbeda. Tergantung dari input masing-masing. Habib menginputkan lain, tentu hasilnya lain. Dava menginputkan lain, tentu lain. Kalau yang sekarang dia akan sama. Coba, di-share siapa? Biasanya topik cepat nih. Saya mau nanya, Pak. Hah? Saya ada kesalahan di sini, Pak. Di Nah, coba ditampilkan biar kita ini tampilkan. Share. Ya, Pak, Dia benar atau salah, kita tampilkan aja biar nanti ada ini. Ini kan karena kamu mengkopinya dari PDF ya. Ini tanda kutipnya ini diganti nih. Hapus ganti kutip 2 ya. Ini yang salah nih. Kutip 2. Lihat nih, dia agak miring kan. Kutip 2-nya, dianya harusnya agak rata itunya ya. Berdiri itunya. Coba diganti. Tanda kutip 2 itu semuanya diganti. Dihapus, diganti dengan yang baru. Ya, Taufik, nanti itu dulu. 2 yang atas ini, Pak.
semua dia yang ditandai merah tadi. Nanti cek lagi ya. Yang tanda merah itu kan, baris merah tadi, itu tanda kutipnya tuh. Jadi kalau di copy dari PDF memang ada sedikit perbedaannya. Kalau dari Word dia persis ya. Gantinya sama apa, Pak? Maaf, Pak. Kutip 2, sekarang kutip 2 itu. Dihapus kutip 2 yang ada dengan yang ditanda merah ya, baris yang tanda merah tadi. Kemudian kamu ganti dengan kutip 2 itu. Sebelah enter dia tuh. Shift. Shift. Koma. Bawa kan, kutip bawah itu. Nah, kutip 2. Jadi diganti. Dihapus yang lama, diganti yang baru. Lihat berbeda dia tuh bentuknya. Bentuknya berbeda. Walaupun sama-sama 2 kutipnya itu, tapi berbeda. Jadi dianggap itu salah. Itu karena kita copy paste dari PDF seperti itu dia. Ayo yang lain sekalian, yang lain. Perbaiki dulu ya, Taufik. Ya, Kutip 2-nya yang di baris merah saja ya. Ya, Pak. Jalankan lagi, kalau ada lagi baru cek lagi. Kadang-kadang dia lebih dari 1 baris tuh. Ayo, siapa lagi yang lain udah? Saya, Pak. Ya, silakan, Sadam. Benar ya? Udah benar ya? Mbak Desa. Ya, ada kan? Sadam benar. Ini kan kalian ininya belum ditambahkan di modul yang kalian yang saya kasih ya, tambahkan bunga ya. Ini langsung hanya setahun sama saldo. Jadi nggak ketahuan ininya ya. Bunganya nggak ketahuan ya, Pak. Karena yang mau ditambahkan variabelnya. Apa? Nanti ada saya tampilkan ya, boleh ditambah nanti. Ini kan langsung berubah nih. Ini 500 ini. Ini 525, ini 576 ini kan? Iya, Pak. Ini kan tempat berapa nih? 600 lebih kan? Lebih kan? Nah. Tinggal nanti ditambahkan saldo di output ya. Jadi setiap tahun dia akan ada tahunnya, ada saldonya, ada bunga. Nah, cukup, Mas Adam? Cukup, Pak. Nah, cukup. Ketanda dulu ya, bentar ya. Yang lainnya. Mas Adam ya. Bentar. Nah, kalau yang lain sudah ada, silakan. Hasilnya sama ya dengan dengan Habib Sadam itu ya hasilnya. Karena tidak ada intervensi dari kita. Programnya ya seperti itu. Coba siapa lagi? Pak, saya Pak. Coba silakan. Coba di-share. Jadi tidak ada input dari kita ya, nanti setelah ini baru kita edit. Nah, sama itu kutip 2 itu kan ada kutip ya, kutipnya kok 2 kali kamu tuh. Setelah N, nah hapus 1. Ya. Nah, simpan dulu, biasakan disimpan ya. Simpan dulu. Programnya nggak kesimpan kamu nanti itunya. Ya, Pak. Ya, simpan ya dulu ya. Kalau ada perbaikan simpan baru. Kalau Ya, tidak Pak. hasilnya ini benar kan? Yang di sininya apa? Ada Pak? Hasilnya tutup dulu. Iya. Bentar. Dulu nih. Tutup dulu baru yang di-share hasil programnya. Yang lain lihat ya, perhatikan ya. Ya, Pak. Nah, ya. Sama ini tadi ya. Nanti tutup ini, udah Pak. Yo. Silakan siapa lagi yang lain yang sudah selesai. Karena kita nggak penuh ya. Kan semuanya bisa. Dava ya. Ayo. Si Taufik tadi hanya ganti itu ya, kutipnya dihapus. Si Mega, mana Mega sama Iksi. Adriansa. Makanya coba ditampilkan itu videonya biar kelihatan kalian mengerjakan apa enggak. Halo, yang lainnya? Tolong di kan video. Mau nanya Pak, ini yang tugas-tugas yang lalu bisa di ini lagi nggak Pak? Hah? Tugas-tugas yang sebelumnya? Enggak, nih yang akan datang aja nggak bisa lagi. Waktu kita nggak ada. Iya. Nanti makanya selalu siap ininya ya. Nah, saya kasih kesempatan. Siapa? Halo, yang lainnya?
Si Taufik, Mega, Iksi, Adriansyah. Makanya ditampilkan videonya biar kelihatan kalian tuh kalau ada masalah, jangan diam-diam aja. Jadi kalau kalian diam-diam aja seperti ini nggak ya, saya nanti kalau nanya kalian juga, kenapa saya nggak lulus Pak? Saya juga diam, nggak tahu saya mau jawab apa. Kalau kamu nggak pernah hadir, hanya fotonya doang. Halo, gimana? Pak, saya masih ada salah-salah, Pak. Ya makanya ditampilkan. Kalau salah bisa biar kita perbaiki. Ya kamu Pak. diam-diam, salah nggak bisa perbaiki. Seperti si itu tadi, si Taufik, Dava, kita perbaiki di mana salahnya. Udah ini Pak. Udah di program ininya Pak nih. Itu makanya saya bilang itu dihapus. Jadi kalau dihapus, dari PDF, kalau dia lebih dari 1 halaman, 2 kali ngopinya. Kalau dia PDF itu dia akan ngopi itunya nanti. Headernya sama footernya akan keisi. Copy sama dia. Makanya salah tuh, pengulangan juga kan? Nah, iya. Dari awal makanya dengar. Jadi kalau dari PDF, kalau file tersebut lebih dari 1 halaman, 2 kali copy. Jangan sekali copy, karena nanti headernya ikut, footernya ikut. Jadi salah dia kan, itu bukan bagian di program. Kalau Word dia nggak ikut, cuman kalau PDF dia ikut. Makanya kalau 2 kali. Halaman pertama dulu sampai sebelum baris halaman ya, kemudian baru baris kedua halaman berikutnya. Nah, coba ini udah benar kan? Udah bisa Pak. Nanti kalau ngopinya kalau dari filenya PDF, ini udah kalau udah ditampilkan. Tutup ini dulu. Yang program kamu tutup. Itu ya semuanya perhatikan ya. Jadi kalau lebih dari 1 halaman, 2 kali ngopi kita. Ngopi dulu halaman pertamanya, jangan sampai masuk baris nomor halaman atau footernya. Kemudian baris keduanya jika filenya ada headernya jangan mulai dari isinya saja. Berarti memang 2 kali ngopi kita kalau 2 halaman. Ini Pak, hasilnya Pak. Sudah kan benar kan? Karena tadi kamu yang headernya itu kamu ikut. Ya. Adriansyah ya? Iya Pak. Nah, yang lain juga. Nah ini tadi ya saya perhatikan dulu yang ininya kalau mau ngopi ya lebih dari 1 halaman tadi ini ya. Kalau saya Word bisa karena ini programnya kan lebih dari 2 halaman ya, lebih 1 halaman ya. Nah seperti ini. Jadi ngopinya sampai ini dulu nih. Jangan ikut ini nanti ikut dia nih pengulangan ikut ya. Kemudian ini tuh footernya kan sama halaman kan. Ini headernya ikut dia. Nah, sampai sini dulu. Nah, kemudian copy lagi yang di bawah. Tambahin di bawah gitu ya. Jadi jangan sekaligus. Itu kelemahannya dari itu dia semua yang ada tertulis di PDF itu dia akan kalau di copy halaman ikut dia. Nah, kita potong sampai di sini dulu. Nah, baru sambung di sini itu ya. Copy-nya. Jangan sekaligus. Kemudian juga ada kelemahan kadang-kadang nih kutipnya ya. Tanda kutipnya kan lurus nih, lurus 2 tapi lurus ke bawah ya. Kalau dia agak ada bengkok-bengkok dikit itu diganti. Nanti dia di ini dianggap error sama dia di ini. Tinggal diganti. Padahal kutip 2 juga, cuma dia nggak persis dianggap error ya. Pasti tanda merah. Nah, siapa lagi? Baru 3 orang. Mega Pak, Mega. Mega ayo tampilkan. Udah benar kan, Mega? Coba. Udah. Kalau benar langsung hasilnya ya. Hasilnya sama kan? Tadi si Dava hasilnya seperti ini juga. Ya udah, Mega. Si Habib juga seperti ini. Si Adriansyah juga seperti ini. Mega juga seperti ini kan? Karena datanya masih konstanta ya. Ini masih yang sederhana. Si Mega ya. Mega. Ada lagi yang lain? Sebelum kita lanjutkan. Ada 2 lagi. Taufik sama Iksi. Itu gimana? Taufik hilang lagi. Kenapa? Udah benar belum tadi Taufik? Kalau ada salah, tampilkan lagi biar kita sama-sama benarin. Kalau masih salah, share lagi. Salahnya di mana? Nanti kita perbaiki sama-sama. Kalau kamu nggak bisa perbaiki sendiri, nah kita perbaiki namanya. Ini belajar kan? Ya Pak, benar Pak. Coba tampilkan kalau masih salah. Kalau udah benar ya tampilkan hasilnya. Kalau masih salah tampilkan salahnya di mana kita perbaiki. Benar. Sebelum kita lanjutkan. Benar-benar ya Pak ya. Coba ditampilkan.
Nah, itu kan masih ada merahnya kan? Iya, kutipnya ini, Pak. Pak kan? Mana dia? Ini nggak ada yang salah. Ini nggak kelihatan sih kalau ini. Coba Pak, bentar Pak, saya ganti dulu Pak. Nggak kelihatan itu. Tanda kutipnya saya ganti dulu Pak, bentar Pak. Nah, sekarang bawahnya Pak. Coba ditampilkan. Ini sama kutipnya nih, kutip yang sebelum persen. Yang sebelum persen ya. Yang sebelum persen tuh. Yang sebelum persen ya. Coba lihat. Nah, hapus. Ganti kutip yang baru. Bentar Pak. Baru jalankan lagi. Kelihatan itu agak miring-miringnya ya. Emang hurufnya kecil. Makanya ini nanti bisa dibesarin ya. Kalau kamu pakai mouse, kamu tekan kontrol. Nah. Sama semuanya, Pik. Tanda kutipnya. Kutipnya saya ganti aja. Itu. Ganti semua. Oke. Dihapus dulu baru ganti ya. Dia akan beda kan, coba kamu dekatin tuh yang lama dengan yang baru yang kamu ganti, itu akan berbeda. Yang satu agak miring dia. Nah, kalau yang kamu ketik ulang tuh dia lurus kutipnya ke bawah. Ini yang saya besarin ininya ya. Dia ada agak miring itunya kalau dari PDF sih. Karena agak miring dia. Ya Pak, udah Pak, berhasil Pak. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Coba tampilkan, Taufik. Ini saya tampilkan Pak. Sebentar. Ah ya, ada benar itu, benar. Oke Pak. Tinggal di sini nih yang belum kedengaran ininya. Iksi. Kedengaran suaranya aplikasi si compilernya kan belum download. Jadi mau pakai yang lain. Ini cuman dari tadi boleh, takutnya copy. Nggak apa-apa. Iya. Dipakai umpamanya kamu ada juga tuh yang kelas malam dia memorinya terbatas, dia pakai online bisa, nggak apa-apa. Yang penting ada. Bebas ya. Compilernya bebas. Dari tadi nggak bisa sih, tapi takutnya karena copy paste salah doang. Dari tadi mastiin takutnya salah. Coba tampilkan apanya. Kamu pakai apa kamu itunya? Bentar, tunggu. Yang plus dia ya, soalnya ada yang itu emang nggak kenal nih nanti. Soalnya ada yang nggak kenal kalau program hanya C ya, kompilernya C itu tidak semuanya kompatibel. Makanya yang saya kirim ke kamu udah dapat ininya, saya kirim ini Google Classroom-nya ya. Coba nanti saya ini kan di chat ya, Google Classroom-nya kamu masuk ke situ nanti. Di situ ada filenya ada di situ ya. Nanti saya kirim di sini nih. Nanti kamu ini saja ya, Google Classroom di chatting ya. Nah, ambil di sini nanti ya. Linknya ambil di situ. Ya, sudah saya kirim ya. Nah, kalau ini di situ ada cara ininya sekalian ya. Di Google Classroom itu ada cara installnya. Bisa kamu ambil. Kalau sekarang nggak bisa. Coba tampilkan aja dulu kayak apa, Iksi. Oh, salah. Nah, nanti link Google Classroom itu di situ ada softwarenya. Saya carikan yang paling sederhana. Ini banyak ya software kalau kompiler banyak ya. Ada yang sangat besar itu ya. Kita cari yang kecil saja dan mudah gitu ya. Installnya juga mudah. Hanya next doang install next. Ya. Iya. Bentar. Ini kamu yang ini masih salah. Ini online ya kamu ini ya? Iya. Agak susah nih lihat itunya nih, errornya. Ini yang salah 16 itu. Oh ini ya. Itu kutipnya tuh. Lihat tuh, miring itu. Coba ganti, kutip 2. Ah ya. Kutip baru. Kutip ditambah, diketik yang baru. Diketik yang baru. Hapus semuanya. Nah, depannya juga. Nah, kutip lagi. Nah, ya. Kalau ngapusnya dari belakang. Oke. Ah, ya kan. Coba jalankan lagi.
Ini halaman berapa, nomor berapa katanya lagi tuh? Tidak salah tuh. 30. Return. Nah, itu return kamu tuh masih kosong tuh. Return 0. Ya kan? Coba lihat baris ke-32. Baris ke-32. Return dalam kurung 0. Buka kurung. Ya, buka kurung, kemudian titik koma. Titik koma di belakangnya. Kemudian tutup kurung kerawal setelah return 0. Enter. Nah, kok udah. Oh, salah. Kurung, komanya nggak ada. Setelah kurung baru koma, titik koma. Nah, setelah kurung titik koma ya, bukan koma, titik koma. Titik koma. Yang di bawah titik 2 loh ya. Bukan, itu titik dan koma. Seperti pause itu loh, seperti pause. Udah. Nah, enter, baru kurung kerawal tutup. Enter dulu. Kurung kerawal tutup. Nah, coba jalankan lagi. Oke. Ya kan? Tuh, kan kamu geser ke atas ya kan. Nah. Apa ini yang online ya? Tapi nanti ada beberapa nih yang online ada masalah tapi nggak banyak ya. Iya. Nanti kalau itu ada linknya saya kasih ya, itu biar sama teman-temannya ya. Iya. Udah ya, udah semua ya nih ya. Nah sekarang kita buat program berikutnya yang menggunakan datanya itu variabel. Kalau tadi kan semua orang hasilnya sama, semuanya hasil sama. Ya. Nah sekarang dia yang variabel program berikutnya. Nah, hati-hati lagi ya mengopinya kalau dari PDF bisa kutipnya berubah. Nih datanya variabel ya, inputnya variabel sehingga setiap orang nanti bisa berbeda-beda. Saya mau masukin tabungan awal saya 10.000 boleh, nanti ada yang 15.000 bisa, ada 20.000 bisa, ada yang bunganya hanya 4% bisa, ada yang 3% bisa gitu ya. Nah ini variabel. Yang variabel itu adalah saldo awal, bunga, sama berapa tahun kita. Ini yang ininya bukan 2 kali lipat dulu ya, berapa tahun kita. Nanti 2 kali lipat habis ini. Jadi kita menabungnya saya nggak perlu 2 kali lipat, saya hanya 3 tahun aja nabung. Berapa sih dapat saya setelah 3 tahun dengan saldo sekian, bunga sekian gitu ya. Saya nabung 3 tahun. Ada yang 5 tahun, silakan. Nah itu dia. Ini yang precision kemarin ya, bahwa dia yang ininya kita tarik dulu nilai-nilai saldo awal, bunga tanpa desimal. Kemudian hasilnya nanti, hasilnya saya tampilkan desimal. Kenapa bisa pakai desimal dia kan? Karena persen ya. Sekian persen dari nilai tertentu bisa dia punya desimal nanti. Kita buat untuk outputnya nanti kita buat 2 desimal. Ya. Kemudian datanya kita buat rata kanan karena bilangan itu rata kanan karena di dalam satu kolom ya. Kalau satu data ini nggak ada gunanya set W ini. Karena data kita banyak baris walaupun kolomnya 1, 2 tadi ya tahun dan itu ya. Kita buat lebarnya kita atur. Untuk tahun 1, 12 juga supaya digeser kanan ya. Kalau tahun kan sebenarnya paling 3 ya. Tapi saya buat 12 supaya nanti geser kanan. Ini juga bunganya geser kanan. Rata-rata kanan. Saldo. Ini kalau nggak saya buat begini, kita hanya spasi gitu atau pakai slash T, itu dia akan rata kiri. Jadi 1000 dengan 100 angka satunya bareng sejajar. Ada kan tidak? 100-an dengan ratusan seperti yang tadi ya. Nah, ini dia. Set W ini ya. Ini udah kita bahas sebelumnya. Ini aplikasinya. Ini copy paste. Ini dia tidak akan jalan kalau nggak kita inputkan. Nah, inputnya apa? Ada saldo awalnya kita inputkan dulu. Kemudian bunganya berapa persen? Bunganya tidak pakai persen ya angka saja ya. Umpamanya 5%, 5. Karena rumusnya nanti kita bagi 100. Tidak perlu 0,05, 5% ya. 5 saja. Karena nanti di rumus sudah kita masukkan bagi 100-nya. Kalau nggak bagi 100 baru di sini 5% ya 5,05. Cukup 5 aja. Ini berapa tahun kita nabungnya. Nah, ini copy paste ya. Simpan. Masih karena programnya masih mirip-mirip ya tetap 41 ya 41B sekarang. Ini kalau dia lebih dari 1 halaman hati-hati tadi 2 kali ya. Sampai sini kita berhentikan. Nah, bawahnya. Nah, kalau saya dari Word ya boleh. Kalau di Word dia header sama footernya tidak akan ke copy. Tapi kalau PDF dia akan ke copy ya. Nah, ya. 41B ya. Nah, ini dia tidak akan jalan. Dia akan nanya kita dulu inputnya. Nah, ini saya tampilkan dulu baru nanti. Kamu selalu copy ya. Tampilkan dulu ya. Kamu copy paste ganti nama ya. Selalu ganti nama supaya nanti mudah mencari filenya. Ini dia. Ini saldo awalnya tadi. Walaupun dari
definisi variabel sudah kita isi 10.000. Tapi ini bisa kita ganti. Tidak harus 10.000. Boleh lebih, bisa kurang. Bunga 5% ini terserah kita, bisa diubah lagi. Namanya variabel, bisa berubah ya. Tapi kalau mau tetap kita ya diisi yang sama. Tapi kalau tidak, boleh berbeda. Ini saya jalankan dulu ya. Jalankan dulu. Nanti baru kita coba. Nah, ini cuma dia berdasarkan tahun ini ya. Tahunnya. Tidak berdasarkan berapa kali lipat tabungan saya nanti baru saya ambil. Tidak. Nanti habis itu ada. Jadi kita buat juga berkali lipat gimana programnya. Jadi syaratnya tadi lagi. Jadi syaratnya tadi, saya tampilkan dulu sebentar sebelum saya ini kan. Kalau tadi kan syaratnya saldonya kecil daripada target. Kalau sekarang tidak. Syaratnya adalah tahun kecil dari jumlah tahun. Jumlah tahun ada tahun yang kita berapa tahun kita nabung. Tahun menabung ya, lamanya tahun menabung nih jumlah tahun. Nah, jika dia lebih, kalau tahunnya kan satu mulai dari satu, pertama, tahun kedua, jumlahnya kita terserah. Kalau hanya setahun ya udah, dapatnya hanya sekali bunganya. Kalau 2 tahun berarti dia akan ulang 2 kali. 3 tahun dan seterusnya ya. Nah, ini dia. Kalau tadi beda ya. Nanti saldo kecil dari target. Ini tahunnya kecil dari jumlah tahun yang mau kita simpan. Nah, ini tahun yang kita simpan ya. Tahun simpan nih sebenarnya. Tahun simpan. Tahun simpan. Kita bisa ubah ya. Nah, ini saya unikan ya. Jadi dia ada inputnya ada 3. Saldonya boleh kita ganti, bunganya boleh kita ganti, tidak diganti boleh sama dengan yang tadi, tapi harus diinput baru. Nah, ini ya. Saldonya saya nggak mau yang tadi, saya mau lebih nabungnya 15.000 $15.000. Bunganya hanya dapat 4%, udah turun sekarang karena COVID turun gitu ya. Nah, berapa lama saya mau nabung? Lama nabungnya berapa lama? Lama menabung ya sebenarnya dalam tahun ya. Nah, umpamanya saya 7 aja di tahun. Tadi di tahun bunganya 4%. Nah, ini dia. Tahun pertama dapatnya 4% dari 15.000 udah 100. Tahun kedua bukan dari 15.000 lagi, tapi dari hasil saldo dan bunga sebelumnya 15.600 dapatnya 625. Dan ketiga bunganya naik lagi karena tabungannya udah nambah. Tahun keempat dan seterusnya sampai tahun ketujuh ya udah. Walaupun ini belum 2 kali lipat, dia udah keluar. Karena kita bukan 2 kali lipat tadi kan, adalah tahunnya. Setelah tahun ketujuh saya udah ambil tabungan saya ambil. Berapa dia dapat ya? Segini dia dapat. Ada 19.000. Jadi dia 4.700 lebih dapatnya bunga selama 7 tahun. Yang masing-masingnya berbeda. Ada 600, ada 624, ada 648, ada 474, ada 700, 709, 759 ya. Kalau ininya berbeda, hasilnya akan berbeda. Nah, setiap kali nanti bisa berbeda-beda hasilnya. Ya bisa sama kalau inputnya sama ya. Nah, coba ditambahkan, ditampilkan. Bagi yang sudah siap, tolong ditampilkan. Sudah, Pak. Sebentar ya, saya inikan dulu. Siapa yang sudah? Tolong di share. Ya. Silakan. Nah, isi sendiri, Beb ya, isi sendiri. Saldonya berapa? Enggak harus 10.000 ya, bebas. Bebas. Bunganya juga bebas. Berapa persen ya? 3%, bunganya kecil, Bu. Bunganya nanti boleh pecahan ya. Oh, 9 tahun ya. Coba di antara. Ya, berarti setelah 9 tahun dia akan keluar ini ya. 9 tahun ya. Dapatnya 26.000 dari tadinya 20.000 ya, dapat 6.000 di 9 tahun. Ya. Habib ya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah dulu. Kalau ada yang lain, silakan. Saya, Pak. Dafa. Silakan, Dafa. Ya, Pak. Ya, 15 tahun dia berhenti langsung. Pokoknya setelah 15 berhenti. Nggak peduli dia berapa totalnya, karena di syaratnya bukan saldonya ya, syaratnya adalah tahun ya. Ini, Pak. Apa ya? Ya, udah.
Ega, Pak. Nah, silakan, Mega. Nah, coba lihat ke atas. Nah, ini kamu 30 ya, boleh. Ini 330 kan, bukan? 3 juta itu ya, 3 juta dolar ini ya, 30 tahun. Nah, ini kan lihat. Nah, coba lihat kan, kalau di besar ini kan saldo awalnya bukan 3 juta dia kan, nampilnya 3E pangkat 6 kan. Ini karena Iya. belum kita atur lebarnya. Yang kita atur baru desimalnya. Ini kalau mau kita atur supaya tampilnya sama, nanti kita atur lagi. Coba tutup, apa? Nah, sama yang saya coba tampilkan juga kalau yang besar gitu ya. Tadi kan masih yang kecil. Itu di atasnya dia hanya terbatas sampai 5 ya. 5 itunya. Ya, soal ini kan dulu. Sama dengan si Mega ya barusan ya. Nah, kalau ininya besar, ininya dia terbatas karena belum kita atur. Ya kalau nggak kita atur bilangan desimal itu dia hanya sampai 5 angka, dia akan pangkat. Coba juga 2 juta lah, 2.500.000 kayak gitu. Bunganya 3% tadi. Ini saya nggak usah banyak-banyak, 10 tahun aja gitu ya. Yang di atasnya nih, ini masih masuk deh ini kan. Nah, ini sudah diatur ininya. Tidak seperti situ tadi kan. Nah, ini kita lihat di sini diaturnya. Tambahkan di sini. Kita atur lebarnya. Tadi kan. Ini nolnya. Setway-nya belum. Sebentar, saya ininya kurang besar tuh, Pak. Bentar dulu. Nah, coba program kamu dilihat itunya apa? Coba dilihat. Si apa tadi? Mega. Programnya sekarang ya, coba dilihat. Mega. Ditampilkan. Kok dia itunya apa tadi? Pakai eksponen deh ya. Coba lihat. Kurangnya di mana? Coba si Mega tadi ya. Mega coba tampilkan list programnya ya, list program. Coba ke atas, ke atas, ke atas. Ininya ini tutup aja nih bawahnya, close aja dulu nih. Nah, yang di bawah nih close, ada close kan? Bukan itu. Ada di bawah di tengah ini nih. Ada find result close supaya lebar ininya masih. Ah ya itu dekat. Ini ke atas dikit. Kanan dikit, kanan. Ya close itu. Nah, coba lihat bawah dikit. Program coba tahun. Sudah, terus geser bawah dikit pelan. Oh, ya ininya belum ditambahkan ya. Setelah ini nih, setelah jumlah tahun. Nah, ini ya. Yang lain juga ya. Supaya ininya ya, jumlah tahun ya. Coba lihat. Baris berapa jumlah tahun ya, INT jumlah tahun kan tadi. Ya kan? Setelah saldo awal ya, sebelum INT tahun sama dengan 1 ya. Ya. Ini ditambahkan ini nih. Set out, fix, set precision 2. Ini dia nih. Kan jumlah tahun ya, set in jumlah tahun itu kan. Setelah set in jumlah tahun ini belum ada kalian kan nih. Fix, set precision 0. Supaya di sini dia untuk saldo ini dia dalam ininya desimal. Desimalnya tidak dibatasi maksudnya. Ini gunanya. Desimalnya nggak dibatasi. Tetapi masih dia rata kanan. Rata kiri ya. Cuman desimalnya nggak dibatasi. Kalau nggak ada ini, dia hanya sampai 5. Nah, lihat punya saya ini dulu ya. Saya jadikan komentar ini. Berarti kan nggak ada nih precisionnya. Saya jalankan dulu. Jadi kalau dia di atas 5 digit, gitu ya, dia akan apa namanya dijadikan dia bilangan eksponen. Nah, ini lihat ya. Ini kan 5 di atas 5 digit. Tapi bilangannya nggak salah, cuman nggak enak dilihat aja kan. Pakai begitu kan, ini lihat. Saya 2 juta nih. Tampilnya 2E, maka 6 kan. Sedangkan di bawah nih 2 juta tetap masuk. Nah, ini tadi set set out, fix, set precision 0 aja. Kalau mau dikasih desimal ya terserah dalam kurungnya ya. Nih, ini dia kalau tanpa set precision ini. Dia hanya sampai 5 desimalnya ditampilkan. Masuk ke 6 dia jadi eksponen. Nah, kita maunya desimal biasa.
Ini kan bacanya bingung, nggak semua orang bisa. Nah, ini dia ya. Ini tambahkan di sininya. Diketik ya. Diketiknya di sini nih. Yang saya jadikan komentar tadi kan. Ini dia. Setelah baris ke-19 kira-kira ya jumlah sein, jumlah tahun gitu ya. Nah, ini tambahkan. Saya besarkan ya. Ini ya. Fontnya. Nah, nih. Set out, kecil-kecil ya. Nih. Fix, kecil-kecil lagi. Set precision dalam kurung 0. Kalau kamu mau tampilkan desimalnya boleh. Terserah. Nah, ini dia akan membuat bilangnya tampilannya desimal. Walaupun dia 10 angka, 20 angka di desimal. Kalau tidak pakai ini, dia hanya sampai 5 digit. Digit ke-6 nanti dia udah pakai eksponen. Pangkat. Kalau umpamanya 1 juta, 1 006. Plus ya, plus 006. Nah, ditambah di sini ya. Set out, fix, set precision. Kalau kita mau bilang, tapi ini kalau di berderet seperti yang di bawah ya, dia masih rata kiri loh. Jadi kalau 1 juta, 100.000, 1000, angka satunya sejajar. Harusnya kan yang sejajar nolnya di belakang. Ya. Nah, ini nanti kita atur lagi dengan lebarnya set W. Kalau set W, ngatur lebar tuh ya, width ya. Lebarnya, dia akan rata kanan angka itu. Jadi satuan sejajar satuan, puluhan sejajar puluhan. Tapi ingat kalau ada desimal, harus kita buat desimalnya sama. 2 desimal, 3. Nanti kalau desimalnya berbeda, dia juga titik desimalnya akan bergerak-gerak. Tidak sejajar. Jadi harus sama. Jadi kalau set W, kalau dibilang pecahan, harus kita buat titiknya sama. Gitu ya. Makanya tadi di bawah set precision 2. Supaya sama nih. Karena nanti hasil perkalian tadi, ada yang tanpa desimal, ada yang 2 desimal, ada yang 3 desimal. Nah, kita buat rata. Supaya nilainya rata. Nah, ini tambahkan ya tadi ya. Copy paste yang di bawah ini, yang di bawah saldo, bawa ke atas. Cuman jadikan 0. Karena nanti kalau untuk ininya bunga nanti dia. Nah, ini ya. Udah ditambahkan? Udah, Pak. Nah, ini ya. Coba nih, Pak. Saya, Pak. Udah. Coba lagi tadi siapa tadi? Mega. Dava yang udah selesai ya? Coba. Kasih nilai yang besar Dava ya, di atas 1 juta lah. Coba Dava. Saldonya. Kayak dia dijadikan semuanya desimal. Ini di save dulu, Pak, kayak gini, Pak. Iya, save dulu, save. Ini kan disketnya masih aktif tuh. Diklik aja Ya. disketnya. Ah, ya. Profesional ya, iya coba. Terus Udah di save. itu salah ininya tulisannya ya. Preset ya, set pre CI bukan E. Setelah C itu I. Oh, Ini bawah ada contohnya kan? ya, kayak gini kan. Simpan lagi Dava. Simpan lagi. Save. Baru jalankan ya. Jadi nanti dia coba saldonya yang besar dikasih ya. Yo, Pak. Nah, compile, tutup ini. Nah, ini Pak, masih saya, salah. Pak. Ini set out kamu, coba lihat set outnya panahnya kemana kalau set out? Itu sama dengan set in itu kamu. Tanda besar atau tanda kecil? Berarti Tanda besar. C-nya gede ya? Bukan, tandanya, tanda besar ini. Tanda. Nah, ini tanda kecil 2 kali yang setelah set out, Ini. arahnya Nah, ini. kebalik. Itu to set in itu, tanda itu to set in. Ya, Pak. Kalau set out, arah tajamnya ke kiri, itu tajamnya ke kanan kan? Kurungnya. Ya. Hapus. Dua-duanya, Pak, hapus ya? Iya, dia harus pasang 2. Nah, itu kan lihat di atas set in, set out. Kalau itu Ya, tadi Pak. set in kamu tuh, makanya salah. Simpan lagi dulu. Dia set in dengan set out, tanda kurungnya berlawanan. Kalau set in dia Apa lagi, Pak? Saya Pak, coba. Itu yang sebelahnya juga diganti. tandamu kan Ada sama salah. ya. Kan 2 tuh. Fix-nya 1, set precision-nya 1. Hapus lagi, hapus tuh. Yang Ganti. ini. Ya, sama. Itu kan contohnya ada di bawah. Nah, jadi kalau set out semuanya ke kiri itunya ya, sampai ke ujung. Ya, Pak. Supaya saya nggak buat 2 kali aja tuh set out fix, set out precision kan lebih baik sekali aja. Makanya tanda Di atas 1 juta ya, Pak? Ya, di atas 1 juta. Kalau di bawah 1 juta dia masih desimal. Desimal. Di atas 1 juta dia baru dia dipakai eksponen dia. Ditutup dulu ininya. Share-nya. Share-nya ditutup, baru tampilkan hasilnya. Ini, Pak.
Nah, kan? Begini Pak. Tutup dulu share-nya. Apa? Nah, siapa lagi yang lain yang belum? Diganti tadi ya, supaya dia kalau tadi kan karena kita bilang kecil ya, udah masih masuk ya. Kalau dia besar, kalau nggak kita Pak, belum, Pak. Coba. Coba, ada. Ya, cukup besar ya, 1,5 juta. Dia sampai 5 dia maksimalnya cuman ya. Nah kan 2,5 juta udah masuk kan, tidak pakai eksponen lagi dia. Nah kalau kita atur dia akan ada terbatasnya. Juga pecahannya ya, kalau kita atur dia pecahannya ada yang tanpa pecahan, ada yang 1 pecahannya bahkan koma, ada yang 2, ada 3 sampai ada yang 6 gitu ya. Jadi tidak. Jadi kalau kita buat sejajar dia tidak akan sejajar. Jadi satuannya tidak sejajar dengan satuan, puluhan tidak supaya sejajar. Jadi lebarnya kita atur sama, kemudian desimalnya juga diatur sama. Kalau hanya desimal yang diatur sama, lebarnya nggak diatur, dia akan rata kiri. Ya, namanya 1 juta. 1 juta ada 100.000 di bawahnya. Jadi angka 1 juta dengan 100.000 sama. Ada yang 1.000, dia juga sama sejajar. Ada yang 1, angka 1-nya sejajar. Kalau nggak kita atur lebarnya. Nah, itu Andian. Sekarang siapa lagi? Saya, Pak. Bentar, saya tanya dulu ya. Siapa tadi? Saya, Pak, Taufik. Nah, bentar saya besarin Taufik begini. Nah, yang angkanya yang besar Taufik. Jangan 3.000. 3 juta kamu buat gitu. Biar kita ngecek sekalian untuk ininya. Oke, Tutup dulu itu diganti dengan angka yang lebih besar. Sampai 30 juta ya. Nah, umpamanya 1 juta atau 3 juta supaya dia desimalnya kita cek sekalian. Dia tampilnya semuanya angkanya desimal atau desimalnya dibatasi gitu ya. Nah, kalau desimalnya dibatasi kita atur supaya nggak dibatasi. Ini, Nah, Pak. ini kan kamu kan masih pakai eksponen kan, belum kamu ganti tadi kan, set precisionnya belum ada. Di atasnya ya, yang di atas yang di bawah sudah nih. Kan ada 2 tuh set precision. Nanti setelah tahun itu ya, tahun itunya jumlah tahun ditambahkan set precisionnya, copy paste-nya di bawah jadikan 0 ya. Nah, ini yang di bawah ini copy paste ya. Coba yang lain ya, di copy paste. Yang di sininya di bawah ada 1 nih. Setelah saldo nih, double saldo sama dengan saldo awal, ini kamu copy ke atas di bawah ini. Nah, diganti 0 nanti di atasnya. Supaya nggak salah kalau ngetik-ngetik takut salah kan. Ini copy. Nah kan. Nah, ini kan belum ada tadi dia nih yang 2 ini. Jadi kan belum ada. Nih, masukin sini. Ya. Kalau yang belum ya. Nah, supaya dia desimalnya kita atur. Bilangan desimalnya tidak terbatas hanya sampai 5 digit. Tidak pakai eksponen-eksponen dia ya. Nah, itu nggak apa-apa tinggal diubah aja ya. Si Taufik. Ayo, satu lagi si apa? Iksi. Mega coba, Pak. Mega, coba. Coba. Coba di share. Dengan nilai yang besar ya, supaya ngecek sekalian. Ngecek batasan daripada desimal. Ya, itu udah ya. 3 juta masuk. Jadi Ini kalau, yang ya, itu set precision yang 0 ya. Yang di bawah set precision 2 angka. Pakai set W nih. Kebetulan angkanya dikitnya sama ya. Lihat nih 10 ya. 9 dengan 10 sejajar kan? 9 dengan 0-nya kan? 0 dengan 1 yang tahun. Yang tahun dia. Nah, dia tidak angka 1 tidak sejajar dengan 9, tapi dia sejajar dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kalau tidak, dia akan rata kiri. Jadi angka 1 sejajar dengan angka 110. Angka 9 sejajar dengan angka 110. Itu kalau lebarnya kita ganti. Kalau hanya set W ya. Ya, yang terakhir tutup si Mega, si Eksi siapa? Coba terakhir. Sebentar. Yang besar aja, besarannya itu ya, inputnya. Jangan kan dulu. Ya, input di bawah dia nih. Kamu di bawah isinya. Yang bagian bawah. Ketik itu bagian bawah. Itu kan ada. Ya, situ ketiknya. Tadi udah saya cobain. Salah. Bunganya 6 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Yang penting dia kan.
Coba geser ke atas ya outputnya. Nah, ya kan? 200, 2 jutanya udah masuk, udah sepresisi ya. Iya. Kalau tidak dia terbatas itu desimalnya ditampilkan. Bisa pakai eksponen, pakai pangkat ya. Iya. Nah, tutup ya. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Kembali ke seperti yang contoh yang pertama tadi. Tetapi datanya variabel. Nah, contoh yang 41A ya. Kita buat di sininya 41C-nya. Nah, ini adalah target tadi. Berapa kali saldo kita. Nah, kemudian ini juga kita tambahkan ya ininya nanti ya. Sepresisinya di sini nih. Nah, ya. Tambahkan ya sepresisinya. Supaya nanti jika bilangannya besar, dia tidak ditampilkan eksponen. Nah, tapi 0 ya. Enggak, karena ini kan tidak ada pecahan. Tapi kalau data kita ada pecahannya juga boleh. Oh, saya nabungnya 1 juta 35 gitu ya. Nah, itu baru. Tapi itu kan kecil sekali ya. 1 juta dengan 0,35 kan 0 aja. Tapi kalau perlu desimal baru kasih ya, sama ya. Supaya saldo ini nanti dia tidak ada batas desimalnya. Tampilan angka desimalnya ya. Tidak pakai eksponen. Kalau nggak kita buat ini sama dengan tadi ya, copy paste yang sini nih. Ini copy paste di sini. Di bawah sein kali ya. Tapi desimalnya jadikan 0. Karena dia hanya 1, tidak perlu kita set W. Nah, kalau yang di bawah datanya sejajar. Barisnya banyak ya. Di sini. Tahunnya tahu 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung input. Bunga juga gitu. Nah, ini baru kita set W. Kalau tidak, dia tidak akan, jika bilangannya berbeda, umpamanya ratusan dengan ribuan, dia akan sejajar ratusannya dengan ribuannya. Harusnya sejajar nolnya. Walaupun udah kita atur desimalnya 2 angka. Ya. Kalau dia berbeda nanti dia tidak sejajar. Nah, makanya satu lebarnya sama, sehingga dia satuan dengan satuan, 1/10 dengan 10 sejajar. 1/100 dengan 1/100 sejajar. Kalau nggak ada set W, tergantung nanti. Ini kan angkanya udah diatur 2 belakang koma. Nanti kalau angkanya ada yang umpamanya 1000, 10.000, 100.000, itu dia angka satunya yang sejajar. Bukan nolnya di belakang. Tetapi kalau bilangannya digitnya sama, ya pasti sejajar ya. Kalau digitnya nggak sama, itu dia nggak sejajar. Makanya set W itu gunanya. Itu data-data yang lebih dari 1. Di atas kenapa nggak pakai set W? Ya nggak perlu kalau datanya hanya 1. Ya. Ini pakai set W, tidak pakai set W, tampilannya sama. Tapi kalau di sini akan berbeda. Akan berbeda. Jika dia digit bilangannya berbeda. Nah, dia akan rata kiri. Kalau rata kanan pasti dia. Nah, ini copy paste ya. Latihan 41C. 1C. Jadi kalau kita jalankan dia, nanti dia akan seperti ini. Sama dengan yang tadi awal, cuman datanya variabel. Tadi kan di kosanta, setiap orang menjalankan hasil sama. Nah, kita buat juga yang besar tadi ya, supaya kita ngecek sekalian nih. Nah, ini berapa kali dari target saldo. Ini bunga saya terlalu kecil, jangan. Kepanjangan nih nanti. Kalau bunga 3% itu karena angkanya besar ya. Saya buat bunganya agak besar ya, supaya nanti tidak terlalu panjang. Karena saldonya besar. Ya, kita buat agak besar. Kalau enggak, terlalu panjang nanti datanya. Tapi nggak masalah, panjang juga apa-apa ya. Ini karena sekali ngecek kita kan. Kita ngecek apa namanya desimalnya. Nah, ini pokoknya karena dia tabungannya besar ya bunganya juga ngasih besar biasanya ya. Hanya 1,5 aja. Berarti 1,5 berarti dari 2,5 125 375 ya. 3.750. Yang tidak menentukan tahun tetapi adalah target. Nah, masuk besar 10%. Ini 5 tahun udah balik karena 10% ya. 5 tahun saya sudah menghasilkan lebih dari ini kan sampai 375 karena 1,5-nya kan. 1 kali lipat 5 juta masih bisa.
Hubungannya agak besar aja supaya nggak terlalu panjang ya. Ini boleh nggak kecil Pak? Boleh aja. Nanti dia akan panjang. Nih saya kasih yang kecil umpamanya. Yang kecil umpamanya kan. Sehingga dia ngulangnya banyak. Karena bunganya kecil. Nah, biar nggak terlalu besar ininya. Boleh. 2,5 juta tadi. Bunganya hanya 5%. Saya sampai dia 2 kali lipat. Berarti sampai 5 juta ya. Dia 15 tahun. Bunganya. Ini kan sejajar semua nih. 1/100 sejajar dengan 100, 1/10 dengan 1/10. Ini juga. Angka 1 satuan, ini puluhan. Ini ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Jadi dia, ini gunanya safety. Tapi kalau nggak kita safety, boleh nggak? Ya dia nggak salah datanya ya. Datanya nggak salah. Tetapi hanya tampilannya aja yang berantakan ya. Nah, ini yang 41C bagi yang sudah selesai, coba di-share bagi yang sudah selesai. Mega, Pak. Ya, silakan. Tambahkan yang tadi ya, set W-nya apa? Set presisinya di atas ya, supaya input yang besar juga tidak akan eksponnya. Silakan, Mega. Siapa yang siap ya? Silakan. Ini masih satu masalah yang sama ya. Tampilannya beda-beda, nanti baru ya. Nah, ini kan masih eksponen kan? Oh, 2 juta. Coba lihat investasi awal. Tadi di atasnya belum kasih set precision ya. Copy paste aja. Di bawah sein kali. Di bawah sein ya. Kali. Ditambahkan set precision. Copy paste yang bawah nanti ya. Nih saya tampilkan ini. Supaya dia datanya nggak salah, cuma tampilannya aja ya. Oke, eksponen ya kan. Ini ya. Sein tadi nih. Ini kali. Nih, sein kali. Ini ditambahkan di sininya nanti. Nomor 20 ya, Pak? Nih, set precision di sini ya. Nah, ini aja nih. Nih, halaman setelah saldo di bawah ya, set precision 2, copy ke atasnya. Ya. Nah, cuman jadikan nanti 0. Ya. Boleh nggak 2? Boleh aja. Nanti bunganya tampilnya 5.00 ya. Nggak apa-apa. Atau 4.00. Nggak apa-apa. Kemudian tampilan 2. Boleh ya. Tidak harus 0. Tampilkan 2 umpamanya ya. Boleh. Tampilkan 2. Jadi nanti kalau tampilkan 2, yang di bawah ini nggak perlu. Ini ya. Ini 2 diganti 2 kan nggak ada gunanya. Pindahin aja ke atas gitu ya. Tapi dikasih 2 sih nggak boleh. Cuman ini nggak ada artinya matinya. Ini nggak dibuat sama. Jadi kalau di atas sudah 2, di bawah 2, itu kan nggak ada perubahan. Nah ini ya. Umpamanya di bawah saya jadikan komentar. Tapi nggak ada deh kan. Tapi dia tetap sama. Saya jalankan dulu ya. Di atas saya jadikan 2, di bawahnya nggak perlu lagi. Karena 2 diganti dengan 2. Nggak ada gunanya kan. Tadi 2 angka di belakang koma di atas. Baris berikutnya saya jadikan 2 juga. Gunanya. Ini juga nih kan. Ini atas doang nih sama bawah kan. Hanya 1 doang di atas. Tapi kalau ini kan 400 ya kan. Boleh, enggak apa-apa. Cuma dia 300. Ini juga 0. Jadi kalau 2 dengan 2 nggak usah diganti di bawahnya. Berarti setelah set precision itu output yang di bawah ini semuanya akan di-set 2 angka di belakang koma ya artinya. Untuk bilangan pecahan. Nah, bilangan desimal. Kalau bilang bulat, enggak ada pecahannya kan. Nah, cuman yang di bawah ini yang diatur hanya lebarnya, yang di bawah di atas kan lebarnya, yang di bawah yang diatur. Boleh cukup sekali saja ya kalau desimalnya sama. Jadi nggak perlu 2 kali. Kecuali berbeda itu baru kita buat. Ini umpamanya berbeda dengan di bawah atau di bawah berbeda dengan di atas. Itu baru duanya dibuat. Ya. Kalau sama nggak usah dua. Ayo. Siapa lagi coba? Saya, Pak. Silakan. Baru kita masuk ke bentuk yang lain ya. Ini kan data sama. Ya. Tuh. Mega barusan ya? Saya, Pak. Andrian, Pak. Oh, Andrian ya. Andrian saya.
Ya. Mega diulang lagi ya itunya ya. Udah Pak, udah Pak. Coba Mega tampilkan. Tinggal. Ya. Di atas 0, di bawah 2 ya. Berbeda. Betul, Mega. Ada yang lain? Saya, Kita Pak. lanjut. Siapa? Saya, Habib, Pak. Habib, Habib. silakan. Habib. Jadi kalau nggak diatur pun nggak salah ya, bilang nggak salah. Cuman kalau dia bilangannya banyak penjajar, nanti dia berantakan aja. Angkanya nggak salah. Apa? Kamu kan 10 lipat kan dari 2 itu jadi 200. Nah, berapa? Beb, udah. Siapa lagi? Saya, Pak. Siapa? Siapa? Silakan. Ini kayak gini bener kan, Pak? Ininya apa? Dari Baocin kan ya, Pak? Iya, ke kiri dia kurungnya tajamnya. Arahnya ke kiri. Enggak, Pak. Kalau sein ke kanan. Ada saya stopin dulu. Ya, coba tampil. Nah, tuh. Apa ya? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Saya ada kesalahan di sini Pak. Coba ditampilkan. Nih, Sama dengan yang tadi itu. Coba. Out. Coba geser. Terus. Ini di atasnya set precision 0 kamu belum ditutup titik komanya. oh, Nah, kan setiap baris ditutup titik koma sebagian besar ya. berarti kasih titik koma ya Pak? Titik koma bukan titik koma, titik koma. Iya. Seperti yang di atasnya. Nah, bukan titik koma. Bukan titik dan koma. Titik koma itu satu karakter. Semikolon. Itu dia di sebelah L itu kalau di keyboard. Yang ini Pak. Ya. Ya, simpan lagi. Titik koma ya, bukan titik 2 ya. Titik 2 nanti ada lagi fungsinya yang lain. Nah, Ya, Pak. benar kan? Ya. Sebut kan datanya. Yang gede ya Pak ya? Ya, biar kelihatan kita set precision kamu itu ada artinya. Kalau yang kecil mah nggak ada artinya kamu buat. Nggak dibuat dengan dibuat sama. Itu ya. Ini Pak. Ya, udah cukup. Oke. Ya, itu karena ini besar ini kamu ya, sehingga dia bunganya juga besar. Jadi nanti set W-nya harus kamu tambah, jangan 12 kalau sebesar ini ya. Siapa? Set W yang untuk bunga dan saldo. Kalau untuk tahun cukup geser juga lah. Cukup bunga dan saldo saja. Umpama tadi jangan 12, kasih 15 gitu ya. Kurang besar ini. Supaya dia tidak, ini kan di bawah udah campur aduk nih. Iya. Di bawah 11, ya kan? Nah, itu dia lebar datanya. Nah, keuntungannya kalau nggak kita atur juga ada. Data kita itu tidak akan pernah ada batasnya. Cuman dia sejajarnya itu ke kiri, tidak ke kanan. Nah, kalau kita batasin ini juga. Nah, ini yang mulai dari 12 itu dia yang untuk saldo ya, itu dia tidak mengaku atur lebar lagi tuh. Lebarnya nggak diatur, dia akan data kiri. Campur aduk tuh kan. Karena dia terlalu besar. Kita atur 12. Ingat, ininya itu lebar 12-nya itu kan bukan 12, ini juga 12 ya. Termasuk titik desimal, termasuk desimalnya. Ya. Jadi kalau Pak, dia ya. besar ininya ditambahkan lagi jangan 12, kasih 15 gitu ya. Bunganya ya Pak? Bukan set W-nya. Bukan bunganya. Itu kan datanya karena terbatas lebar data ya. Ini set W yang di sini. Jadi kalau datanya tadi umpamanya ini kamu ininya tadi
saldonya itu atau bunganya besar, itu kan nanti hasilnya besar. Nah, ininya harus kita tambahkan set W yang ini. Untuk tahun dan untuk bunga. Tambahkan jangan 12, 15. 15 gitu ya. Ya Pak ya. Tidak tercampur antara bunga dengan saldonya. Karena dia lebar kan tidak terus 12 berarti kan 12 itu sudah termasuk desimal loh. Berarti tinggal 9 itu. 9 karena 2 angka desimalnya, 1 titik desimalnya tinggal 9. Jadi tadi kalau masih puluhan 9 itu kan sampai 100 juta cuman. Di atas 100 juta, di atas 900 juta ya. Di atas 900 juta ke atas dia akan tidak berlaku lagi set W. Dia kembali lagi tanpa kita set W. Itu artinya lebarnya kita atur 12 dengan desimal. Ternyata dia 14, itu set W-nya nggak berlaku, dia akan rata kiri. Tapi kalau yang masih sampai 12, dia akan rata kanan. Nah, itu dia ya. Jadi ada batasnya juga. Jadi kalau dia melewati batas, dia dianggap tidak di-set. Datanya tidak di-set. Ya di-set hanya desimalnya saja. Kalau desimal dia mau 2 lebarnya, mau 3 lebarnya, tetap desimalnya 2 angka. Tapi dia yang dianulir itu adalah bulatnya. Bilang bulatnya akan dianulir. Tidak ada lagi diatur. Nah itu data yang hanya 1 kali input kan datanya, data berikutnya, tahun berikut ke tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat adalah berasal dari tahun pertama kan, dengan bunga. Tidak semuanya data seperti itu. Contohnya data mahasiswa. Tidak bisa kita ambil data mahasiswa kedua berdasarkan berapa persen dia dari data mahasiswa pertama. Nilai, umpamanya urutan nama di sini saya ini dulu ya contohnya. Umpamanya di atas Iqbal nih. Iqbal dapat 70. Kemudian di bawahnya Adrian gitu ya. Nah, Adrian tidak bisa berapa persen dari Iqbal. Datanya tidak bisa dirumuskan. Katanya adalah datanya random, tergantung dari hasil masing-masing. Bisa sama, bisa berubah, bisa nambah, bisa kurang. Dan besar tambah kurang itu bisa berbeda-beda. Ya. Nah ini terakhir nih yang contoh yang ini sebelum kita masuk yang itu isi siap nggak yang tadi 4 yang terakhir? 4,1 C kan ya tadi? Ya. Sebelum kita masuk 42 ya. Coba. Supaya semuanya dapat nilai ya. Coba tampilkan. Baru kita masuk ke data yang random habis ini ya. Datanya. Jadi saya kayak ada yang kelewat soalnya nggak ada bagian buat itunya. Apa? Buat apa? Coba masukin aja dulu. Oh nggak apa-apa. Nanti kita tinggal ditambahkan di set W set out ada setelah tahun kan, set W tahun, set W saldo kan sebelum set W saldo tambah dulu bunga, kemudian baru set W lagi saldo. Ini kan hanya tampil 2 aja nggak apa-apa. Karena yang di buku seperti itu baru ya nggak apa-apa. Nah, yang tutup kita masuk ke datanya yang random. Tadi kan data kedua berdasarkan dari data pertama sekian persen tambah kurang atau persen ya. Nah, untuk data mahasiswa tidak bisa seperti itu. Karena data mahasiswa pertama tidak menentukan mahasiswa kedua. Data mahasiswa kedua tidak menentukan data mahasiswa ketiga. Karena datanya bebas. Bisa random. Jadi tidak ada tambah atau kali kurangnya atau persennya nggak bisa. Sehingga harus diinputkan. Nah, cara pertama adalah kita batasin jumlah mahasiswanya dulu. Jadi kita hanya memasuki nilai mahasiswa untuk 5 orang. Nah, ini jangan banyak-banyak nanti ya. Jangan kamu buat 100, dia akan nunggu 100 data nanti. Tadi kan kamu mau 100 tahun tadi juga nggak masalah. Tahunnya umpamanya kan, dia akan menghitung sendiri. Kalau ini kan tidak. Setiap data kita yang menginputkan. Dia hanya membatasi berapa data masuk. Nah, jadi jumlah mahasiswa yang banyak. Ini biasanya untuk mahasiswa yang terbatas. Kalau tidak terbatas atau datanya itu bisa acak, ya tahu ya. Ini nanti ada lagi kita di bawah yang kita atur. Jadi jangan ditentukan dulu jumlahnya. Pokoknya setelah datanya habis, data mahasiswanya, umpamanya contohnya, atau data yang lain gitu ya, udah kita tutup. Kalau itu tidak, dia akan menentukan jumlahnya dulu. Harus pas. Umpamanya dimasukkan 5, berarti datanya harus 5. Kalau datanya 6, nggak bisa, data ke-6 tidak akan masuk. Dia langsung, setelah 5 langsung keluar. Atau sebaliknya, datanya hanya 4. Dia tidak akan keluar sebelum data ke-5 masuk. Nah, itu dia, harus pas. Tapi kalau datanya acak tadi, kita mau ke-5. Oh, nggak jadi dia 4 aja gitu ya.
Udah, kita tutup dengan data terakhir. Nah, ini dulu. Copy paste latihan 42 ya. 42 dulu ya. Nah, 42 datanya jangan banyak-banyak nanti. Ya, kalau banyak nanti dia akan nuntut kamu memasukin data yang banyak. Tapi ini belum dibatasi ya, datanya belum dibatasi. Oh, nilai mahasiswanya bebas. Nanti baru kita batasi. Supaya karena nilai itu kan terbatas dari 0 sampai 100 umpamanya. Ini ya. Jadi dia akan meminta jumlahnya dulu berapa yang mau dimasukin datanya. Karena setiap data tidak bisa dirumuskan. Oh, tadi kan bisa dirumuskan tabungan ya. Oh, tabungan kedua setelah 2 tahun berarti sekian persen dari saldo. Dan ketiga sekian persen dari saldo sebelumnya. Ini nggak bisa. Sehingga kita harus memasukkannya sendiri. Sehingga datanya adalah datanya berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Bisa sama, bisa berbeda-beda. Tergantung dari data mahasiswa. Dia tidak tergantung antara data pertama dengan data berikutnya, tidak saling tergantungan. Nah, ini contohnya. Jadi jangan banyak. Karena dia akan menginputkan nanti. Saya masukin 5 aja ya. Data pertama kata mahasiswa pertama. Masukin umpamanya 75. Dia akan minta data kedua. Karena data kedua tidak bisa berapa persen dari sini atau tambah dari sini. Nggak bisa. Karena bisa dia lebih kecil atau lebih besar. Ini lebih kecil. Nggak bisa kan. Ini data ketiganya lebih besar. Nah, kan acak ini kan. Random datanya. Random ya. Tetap sampai dia data kelima. Nah, data kelima otomatis dia akan keluar. Nah, ini harus dihitung nih. 100 tambah 90 tambah 85 tambah 65 tambah 75 dibagi dengan 5. Jadi seandainya saya punya data ke-6, nggak bisa. Data ke-5 langsung berhenti. Atau sebaliknya, saya punya datanya hanya 4. Dia tidak akan menghitung. Karena dia nunggu data ke-5. Datanya ke-5, mahasiswa ke-4-nya nggak ada orangnya. Gitu. Nah, ternyata. Seperti ini kelemahannya ini. Jadi harus pas. Jumlah data dengan jumlah mahasiswanya harus sama. Kalau berbeda, nah berbedanya kalau kurang dia akan nunggu terus. Pada saat 90 nih data ke-5-nya mana? Sebelum ke-5 dia tidak akan dapat nih hasil. Atau sebaliknya, datanya ada 7. Nggak masuk. Jangan data ke-7, data ke-6-nya nggak masuk. Karena setelah ke-5 dia langsung tutup. Nah, gimana seperti itu nanti? Nah, nanti kita edit lagi nih program. Nah, kalau program itu dia kebutuhannya macam, walaupun sama nih, data-data mahasiswa. Nah, ini jangan banyak-banyak nanti datanya ya. Nah, ini juga belum diatur nih. Bisa 1000, bisa 2000, bisa hanya 3 gitu ya. Nanti kita atur. Data itu umpamanya hanya 0 sampai 100. Kalau nggak itu, ya ulang. Nanti akan kita buat seperti itu. Nah, sekarang coba yang itu dulu. 42. Taufik, Pak. Silakan Taufik. Jangan banyak-banyak ya datanya ya. Jangan banyak-banyak. Karena banyak dia nunggu. Jangan kamu masukin 100 lagi datanya. Berapa tuh? Jangan 80 kamu harus masukin data 80. Jangan. Itu kan jumlah mahasiswa. Nilainya boleh 80. Kalau jumlah mahasiswa jangan 80 dong. Keburu sore kita nunggu kamu nanti. Datanya berapa? Hanya dengerin P. Nanti 80 mahasiswa kamu. Iya, banyak banget ya, Pak. Gak dengerin tuh, Pak. Coba dikit aja. 8. Coba, ya 8. Dia akan nunggu, coba. Pertama. Nah, Nah, ini satu lagi ini karena dari Word-nya ini nggak dipisah ya. Tolong saya ini dulu nih. Saya ini dulu ya. Kenapa, Pak? Juga. Karena ininya nanti kaliannya ininya gabung dia nih. Karena di Word-nya belum saya ini kan. Ini udah ya sebenarnya. Ya nyambung, Pak, nyambung. Nyambung kan? Nih. Yang ke satunya sama adalah nyambung. Apa dia nggak nyambung? Nah, di sini. Oh. Nih, ya. Kan ini nih, mahasiswa ini kan. Nah, ke-nya tadi kan gini nih. Nah, ke adalah gitu kan. Kita spasi ininya. Supaya dia, karena ini kan variabel. Kalau variabel ini nggak bisa kita spasi. Nah, yang bisa seperti ini. Ke-nya sebelum tanda kutip spasi 1. Nah, ini nanti ke-nya udah bisa. Cuman nanti angka 1, 2-nya dengan adalah nyambung. Jadi, kutip setelah sebelum adalah di spasi juga. Nah, ini ya, dua ya. Ke-nya di spasi. Kemudian sebelum adalah juga spasi kutipnya. Jadi kosong ini kosong.
Ini kosong ya. Nah, jadi baru dari mahasiswa ke 1 terpisah dengan adalah. Oke, Pak. Ke 1 adalah gitu kan. Kedua adalah. Nah, ini ya. Bisa. Ke-nya spasi dulu, kemudian sebelum adalah spasi dulu. Jangan setelahnya ya. Sebelumnya. Nah, kalau setelahnya ini yang bergabung kan ini. Angka 1, angka 2 di sini. Spasi, ininya spasi ya. Dia nggak salah, cuma tampilannya aja nggak bagus kan. Siapa yang udah selesai? Topik boleh, kalau udah selesai. Kalau belum, Benar nggak? ya. Masukin datanya sekarang. Terserah, itu baru terserah kamu. Datanya belum diatur ya, bebas ini. Nanti baru kita atur, nanti baru akan dibatasi. Masukin datanya, diantar. Kamu baru pertama, kata kamu 8. Itu yang pertama baru. Nah, terus kan? Yang kedua, datanya berapa? Terserah kamu. 5. Tuh, ya, 85. makanya tadi jangan 90. Dia nunggu 80 orang itu. Ya. Apa, Pak? Kalau 80 tadi dia 80 orang nunggunya. Iya, Pak. Maaf, Pak. Nah, kalau nanti 80 itunya kita atur lagi set W juga nanti tuh ya supaya dia sejajar. Set W 3. Banyak kita. Oke. Nah, terus dia kan sama dulu. Halo, 8. Makanya. Kan? Ini Sabar, guys. Sabar. udah pusing apalagi 80 tadi. Keriting, Iya, Pak. Pak. Balik lagi ya, Pak. Kalau 73 nggak apa-apa, Pak? Terserah, itu datanya bebas. Oh. Kalau nilainya bebas. Yang nggak bebas yang di atas Ini. tadi, jangan banyak-banyak. Nah, ini kan. Boleh pecahan karena dia kan double. Boleh pecahan ya. Ya, yang lain siapa? Saya Pak, Habib Sadam. Kan ini topik ya, sebentar ya. Udah ini, Pak. Ini udah, tapi Udah benar itu. ya, oke. Nah, sekarang siapa? Saya Pak, Mega. Ya, Habib. silakan. Mega. Yang banyak-banyak ya. Mega, Bib. Cukup. Sabar, Kita sabar, pengen guys. lihat pengulangannya aja ya. Datanya random. Mega, silakan. Jangan ngetik-ngetik makanya nih udah jadi. Ya, udah banyak ya. Mega. Oke, Pak. Ya, udah. Tunggu dulu yang lain ya, saya tanya dulu si Mega ya. Siapa lagi? Saya Pak, Habib. Enaknya kita kalau nggak banyak mahasiswanya lebih semuanya dapat ya. Kalau yang banyak seperti industri, silakan. 1 orang dapat 1 aja udah bagus. Sekarang siapa? Sadam, Saya, Pak. silakan ya. Yang banyak-banyak pokoknya jumlahnya Sadam. Nanti yang berikutnya baru bebas, nanti kita atur. Tidak tergantung input pertama. Pokoknya kita mau berhenti langsung berhenti. Kalau ini nggak bisa. Kalau ditentukan 4 ya harus sampai 4. Kalau ditentukan 80 ya sampai 80 gitu ya. Sampai sore ya, Pak? Iya. Makanya nggak banyak. Nah, nanti ada. Kita tentukan habis ini, nanti kita atur. Tidak perlu dong saya tentukan dulu gitu ya. Nah, Adam ya. Udah Pak. Ya, Adam. Sekarang siapa lagi? Saya Pak. Java. Java, silakan. Pak. Nah, cukup. Tunggu dulu ya. Kondisikan, Habib, kondisikan. Bentar, Java dulu. Nah, habis itu siapa? Siapa lagi yang belum? Mega sudah, Dava sudah, Taufik sudah. Adiansa sama isi. Ya, Adiansa. Usah banyak-banyak ya. Oh iya, Pak. Nah, tuh. Diksi, terakhir. Bentar. Yang untuk ini ya bukan terakhir ini ya, masih ada satu lagi kita. Ya, pokoknya datanya banyak-banyak, bikin aja. Udah ya? Datanya mahasiswanya nggak banyak ya. Nah, kalau datanya itu masih bebas ya, belum kita batasi. Terserah kita itu. Nah, tutup ya. Jadi, sekarang gimana kalau seperti tadi data itu kalau banyak gitu ya, kita hitung dulu tuh kertasnya. Ya kalau ada yang nanti kececer gitu kan, beda lagi. Kalau lebih dia nggak bisa masuk, kalau kurang dia nunggu terus gitu ya. Nah ini nggak kita tentukan. Jadi
Kalau ini kan dia kita menentukan batasnya ya. Nih, jumlah mahasiswanya berapa nih? Pokoknya segini. Nah, nanti syaratnya ini kita tentukan dari nilainya. Cuman ada nilai tertentu yang tidak boleh dipergunakan. Nah, umpamanya nilai mahasiswa itu kena pasti ya. Kalau nilai itu kan paling dari 1 sampai 10 atau dari 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 ya kalau skalanya itu kan. Nah, itu kan udah tak pasti itu. Nah, nilai di luar data-data yang di luar angka 0 sampai 100 bisa kita gunakan. Ini nanti gunakan minus ya. Karena nanti kalau yang kamu tadi kan 0 ya. 0 ininya ya. Kita jadikan minus saja, minus 1. Jadi datanya hanya 0 sampai 1. Tapi ini data ini masih belum dibatasi, cuman hanya untuk keluarnya nih min 1 di sini dia. Kita masukin aja data mahasiswa terus. Dia tidak menentukan berapa jumlah mahasiswa itu. Dan tidak perlu. Kita masukin mahasiswa pertama, kedua, ketiga. Udah habis, udah masukin min 1. Cuman rumusnya sedikit berbeda. Kalau di atas kan gampang. Coba saya. Perhitungannya total dari mahasiswa untuk menghitungkan totalnya kan adalah total plus minus nilai ya. Dia kan nilai pertama, tambah nilai kedua, nilai ketiga dan seterusnya ya. Kemudian rata-ratanya ya total tadi dibagi dengan jumlah mahasiswa. Nah, kalau yang di bawah tidak, karena di bawah itu ada nilai terakhir itu bukan data mahasiswa, tapi adalah nilai untuk kita keluar. Untuk kita keluar, nah, min 1 contohnya di sini. Karena tidak ada nilai min 1. Nilai paling rendah 0. Nah, min 1. Nah, di sininya, jika nilai min 1, dia keluar. Nah, sehingga rumusnya kita kurangi dengan nilai. Total tadi, totalnya ditambah dengan min 1. Pasti kurang kan? Ini kita tambah lagi dengan min 1. Kembali dia ke nilai total sebelum dapat min 1. Kemudian pembaginya juga kita kurangi 1. Tadi mahasiswa ya, ini I. Kalau mahasiswa boleh nanti. Nah, I, sehingga kurang 1. Sehingga data min 1 tidak menjadi pembagi. Jadi datanya 10, data ke 11 tidak masuk. Nah, ini perubahannya di sini ya. Sehingga nanti datanya, cuman ini belum kita batasi nih. Nah, ini belum dibatasi. Datanya ada buat 100 masuk. Buat min 5 juga masuk dia. Cuman kecuali min 1. Nah, itu ya. Kecuali min 1. Min 300 juga masuk. Data 3000 juga masuk. Sebelum nanti kita batasi walaupun ini kita tulis ya. Nah, ini copy paste dulu. Gimana nanti dibatasinya? Nanti saya kasih contohnya. Nah, kasih tugas kalian nanti. 42A ya, 42A. 42A. Cuman nilainya belum kita batasi. Tetapi jumlah mahasiswa tidak kita perlukan. Pokoknya setelah selesai, udah keluar dengan keluarnya min 1 di sini ya. Nih, saya ini kan ya share ya. Jadi keluarnya min 1. Copy paste ya, latihan 42A. Cuma di sini juga, ini udah kita batasi nih. Bahwa inputnya bebas aja kita. Kalau udah selesai, masukin min 1. Data min 1 tidak termasuk data. Nah, rumusnya sedikit kita modifikasi. Jadi totalnya tadi dikurangi dengan nilai terakhir. Kalau dia min kan jadi plus nih. Min 1, di sini dikurang 1, di sini ditambah 1. Pas. Pembaginya juga dikurang 1. Bahwa data terakhir tidak termasuk pembagi. Karena dia hanya untuk keluar aja nih. Nah, ini kalau kita jalankan, kalau kalian 0 ya, gantikan min 1 ya. Kalian 0 ya, ganti min 1 ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung-hitung berapa sih jumlah mahasiswanya. Nggak perlu takut, kebanyakan atau sedikit nih. Nggak perlu takut. Ya, nih. Nah, masukin. 90, 70 umpamanya kan. Ini 45, 67. Masih ada umpamanya. Masukin aja sampai dia. Oh, udah nggak ada lagi. Kita bulat ke 10 dulu ya. Ini ada yang 100 umpamanya. Oh, nggak ada lagi ya, baru min. Nah, ini tidak perlu kita. Tidak perlu khawatir tadi. Kalau tadi terlanjur 80 kan harus dimasukin 80. Nah, ini nggak perlu. Oh, udah selesai ya. Nah, cuman datanya yang kita suruh tadi 0 sampai 100 ini belum kita batasi. Nah, nanti gimana batasinya? Nanti tugas kalian tuh nanti. Nih. Jadi kalau ini kan saya coba. Datanya 0 sampai ini kebetulan di antara itu ya. Nanti saya coba datanya di lebih besar dari 100, lebih kecil dari 0, ini juga masuk. Kecuali min 1 ya. Min 1 ya udah untuk itu ya. Min 1 untuk keluar. Jangan min 1 langsung keluar ya. Nih saya masukin pemain datanya. Kita disuruh masukin datanya nilainya ya 0 sampai 100. Ada yang masukin datanya 300. Padahal sebenarnya 30 ketik 300 masuk dia.
Dia dapatnya 70 tapi terketik minus 70 masuk dia. Kalau nggak ada data minus 30. Data 300 kan. Ada datanya 4.000 malah. Nah, masuk. Padahal di sini sudah dibatasi. Cuma kita belum batasi, hanya komentar doang, nilai 0 sampai 100. Jadi kalau ada yang melanggar, tetap tidak dibiarkan aja. Ini kan melanggar nih. Nilai yang benar masuk. Nilai yang salah juga masuk. Nah, kan? Kecuali min 1 tadi kan. Min 75 juga masuk. 150 juga masuk. Kan? Nah, datanya. Nah, ini gimana supaya hanya data dari 0 sampai ini aja yang dihitung. Nah, ini baru kita keluarkan catanya. Ini masuk semua. Ini datanya rata-rata pemrograman komputer nilainya berapa? 636. Orang kaget. Nilainya apakah 7 dong nilainya nanti? Bukan A+ lagi. Jadi IP-nya berapa? IP-nya 7 katanya kan? Kan IP cuma 6 kan? IP 4 kan? Nilai terakhir tinggi itu A itu hanya 100 gitu. Nah, ini dia kan. Nah, belum kita nanti pemrograman itu bisa diatur. Enggak, data yang salah saja. Tapi sekarang kita anggap dulu kita memasukkannya benar gitu ya. Kita masukkannya benar. Ini dianggap orangnya harus benar dulu. Jadi seandainya yang input data itu salah, dia tetap terima. Ini dalam pemrograman nggak boleh. Dia akan ngecek, data salah kan. Nah, nanti gimana? Nah, coba yang ini dulu ya. Yang dianggap kita benar dulu. Kita benar dulu. Bahwa data yang kita masukkan itu adalah data yang benar. Jadi yang memasukkan itu sangat teliti umpamanya. Ya, sangat teliti. Nanti saya kasih ini kan nanti gimana yang ini. Nah, sekarang coba bebas datanya, kalau udah capek nanti baru kamu min 1 ya. Tapi diganti min 1 ya. Ini ya. Tadi kan di program yang dari buku itu masih dari modul masih ini ya. Masih 0 ya. Takutnya kalau 0 itu ya ininya ya. Ini kan masih 0 ya. Di sini yang pemrograman ganti ya, ini min 1, di sini juga min 1 ya. Diedit. Terus tadi kan aslinya masih 0. Nah, jadi angka min 1. Karena tidak ada nilai min 1. Tapi ini dianggap kita memasukkan 0 sampai 100 ya. Jadi kalau 0 masuk, dihitung dia sebagai pembagi. Tapi dia umpamanya nggak hadir, kan nggak ada nilai dia. Masa orang nggak hadir kasih nilai juga. Jadi di sini ada yang nggak hadir kan, yang kita kan 11 orang nih. Cuman yang hadir hanya 6 orang. Nah, berarti kan yang 5-nya lagi nggak ada nilai gitu kan. Masa dapat nilai juga, Pak? Nah, makanya 0. Coba siapa yang sudah? Syaratnya diganti dengan min 1. Jadi kalau dia keluar min 1 dia sudah keluar. Saya, Pak. Coba silakan. Ya. Datanya bebas setelah kamu capek aja. Kalau udah nggak lagi Pak, udah masukin min 1 gitu ya. Nah, min 1 ya. Nah, coba. Di while ini juga min 1 nanti ya, jangan 0. Coba masukin 0. 0 dulu. 0. Jangan 1. Oh, 0 dulu. Jadi udah min 1 ya. Masukin 0 dia masih datang. Udah nggak apa-apa. Oke, Pak. Nah, nanti ya, yang 0 ya nanti ya. Datanya masuk juga data ada data 0 gitu ya. Siapa sekarang? Ya. Saya mau nanya dong. Ya. Tampilkan kalau itu. Saya salah di sini, Pak. Apanya tuh, Pak? Itu apa kamu tuh? INT baris berapa tuh? 0. Nah, ini dia ya. Coba saya share yang punya saya ya. Iya, Pak. Satu ada dua tuh. Ada yang data bilangan bulat, ada yang data bilangan pecahan. Bentar ya. Kamu itu titik komanya kegabung nih. Titik koma dulu baru float, di enter dia setelah I sama dengan 0 titik koma float. Kamu titik komanya nggak ada, gabung ya salah. Oh, nggak ada titik komanya ini, Pak. Ah iya, gabung dia kan. Ini floatnya boleh ke atas, tapi yang penting titik komanya. Nah itu ya. Nah, komanya ini titik komanya nggak ada, floatnya ini juga salah. Titik komanya ya. Nah,
Tapi pakai spasi ya, Pak. Kalau setelah titik koma mau spasi mau nggak masalah. Yang penting titik komanya. Kalau mau gampang di enter aja, slotnya di bawah. Bawah yang I-nya adalah bilangan bulat, sedangkan nilai rata-rata total bilangan pecahan gitu loh. Ini Pak ya. Ini seperti ini. Boleh. Ya, boleh. Gitu ya kan. Setelah misalnya titik koma, bukan enternya yang titik koma, yang saya. Bukan enternya, titik komanya ini udah dianggap berpisah. Itu supaya yang bawah Pak, coba Pak lihat Pak. Pak. Yang baris ke berapa? Baris ke 25 Pak. Kira 25 ya. Apa itu tuhnya? Coba lihat. Sebentar saya ini dulu ya. Tutup dulu ini. Kayak gini Pak. Nah, itu kutipnya lagi, kutip di T itu loh. Sebelum slash T, kutipnya diganti. Kan miring itu kutipnya. Coba lihat ya, kamu yang nilai di atas. Ya, tuh. Diganti. Oh, ini dua-duanya diganti, Pak. Dua-duanya diganti. Kan dua-duanya miring itu. Mm-hmm. Jadi miring-miring itu dilurusin. Ganti yang baru. Coba lihat. Oh, bukan satu, dua. Kutip dua. Bukan kutip satu. Pakai shift. Hapus dulu yang tadi. Nah, kutip dua ya. Oke. Nah. Dah. Coba jalan. Nah, udah. Coba kamu masukin datanya. Ini bebas kamu. Setelah capek aja kamu baru ini. Nggak perlu nunggu berapa. -1 ya. Kamu masih 0 ya. Berarti 0 ya. Nggak belum ganti ya. 0 nanti keluarnya ya. Ya, Pak. 0 ya. Nanti ganti -1. Nanti data 0 tidak masuk. Kadang orang-orang nggak hadir terpaksa dikasih nilai gitu loh. Udah. Coba 0. Nah, kan kamu 0 belum diganti -1 kan? Ya, jadi Pak. ini tadi dia -1-nya ada 2 ya. Di komentar tuh hanya supaya memasukkan kita, sedangkan sebenarnya yang menentukan ini while. Ini 0 jadikan -1, ini hanya komentar ya. Output biasa. Ini kamu tetap 0 nggak masalah, tapi bingung nanti. Oh, -1 kok nggak keluar gitu ya. Jadi ini -1, ini -1, kalau di sini 0, ini 0 ya. Taufik ya, yang lain sebentar dulu ya. Saya tanya dulu Taufik. Oke, Pak. Ya. Siapa lagi yang udah selesai? Hah? Habib. Silakan Habib. Ini tutup dulu ya si Taufik ini ya. Sekarang Habib ya. Kan. Ya, ini 1 ya. Sudah tutup. Habib. Sebentar ya, saya ini dulu. Siapa lagi? Ini masih ada Dava, Mega, sama Izzy ya. Pak, ini saya mau nanya. Ya, coba tampilkan dulu. Saya. Biar kelihatan. Semua juga mempelajari ya, lihat ya. Ya. Ini kan ini udah bisa ya. Ya. Kamu tanya apa yang nggak paham di situ? Apa walaupun rata-ratanya tetap ngambil dari 4 murid, tapi nomor -1-nya diambil. Nah, coba lihat ke bawahnya programmu. Coba lihat. Jadi dia tetap dihitung itu ya. Nah, ini totalnya masih kurang nih. Total rata-rata ya. Total dikurangi nilai. Di sini. Rumus rata-rata. Ini. Ya, setelah totalnya dikurangi nilai. Ini kan total nih. Bawa ke totalnya. Kurang. Di bagian total. Sebelum total. Kurang. Setelah kurang. Nilai. Itu belum dikurangi ya. Jadi dia nilai tadi setelah di atas dikurangi ya. Di jumlah. Di bawahnya. Nilainya huruf kecil N-nya ya. Kan nilai di atas kecil. Nah, nilai. Nah, coba simpan dulu, coba jalankan. Masukin aja sama ya, 90 semua biar ketahuan ya. Rata-ratanya. 2 aja cukup, udah. 3, -1. Nah, 4, -1. Aduh, salah di mana? Kurung, nilainya itu dikurung. Totalnya tanda kurung. Karena itu ada bagi kan. Setelah nilai, tanda kurung. Kurung tutup. Sebelum total, kurung buka. Nah, karena tuh ada kurang dan bagi kan. Kalau ada kurang dan bagi, dia nanti dibagi dulu baru itu. Makanya salah tadi itu. Oh, iya. Jadi dia dibagi I dulu, nanti baru dikurangi dengan total. Makanya kan ngaco tadi dia itu kan. Dibagi dulu dia. Oke. Nah, ya kan tuh. Yeah. Jadi kalau ada, itu di aritmatika ya, kita ada masuk kemarin.
Jadi kalau ada hierarki yang berbeda itu namanya kali dengan bagi sama. Kemudian tambah dengan kurang sama. Tapi kalau kurang itu dengan tambah, dia hierarkinya lebih rendah dari kali dan bagi. Sehingga kalau ada dia yang itu bukan yang duluan dia. Pokoknya kalau ada kali dulu. Walaupun dia di belakang ya. Kalau bagi dulu walaupun di belakang. Kecuali bagi dan kali itu baru yang duluan. Yep. Ini kurung ya. Kurung. Di saya kan juga seperti itu. Ya. Nah, jadi rumusnya mungkin yang di itunya belum keubah ya tadi. Bentar. Ya. Nah ini kan dikurung kan nih. Nah, kenapa? Nilai yang terakhir itu kan ditambahkan di sini. Padahal dia nggak masuk. Makanya kurang di sini. Pembaginya juga nilai yang terakhir itu bukan bagian dari data, tapi untuk keluar aja. Nah, kurang 1, ini dikurang nilai. Walaupun dia mau negatif mau positif yang terakhirnya kan. Nah isi ya. Siapa lagi? Masih ada 2 lagi nih. Saya, Pak. Ya, Pak. Tapi ininya 0, Pak. Nggak apa-apa. Jadi orang yang tidak hadir terpaksa kamu kasih nilai ya. Itu aja dia. Maksudnya tadi 0 termasuk nilai adalah jika orang nggak hadir kan nggak mungkin dikasih nilai itu. Apa-apa 0 keluarnya nggak apa-apa. Nanti diganti aja -1 ya. Supaya orang yang tidak hadir ya tidak dapat nilai. Kalau ini terpaksa orang yang hadir walaupun nah ya kan. Ya. Akhir 1 orang lagi. Mega ya yang belum. Siap Mega? Mega terakhir. Belum, Pak. Belum. Kenapa? Apa yang belumnya? Salah tahu nih. Coba tampilkan biar kita perbaiki. Share. Oh, programnya tapi ya. Programnya, Pak. Tadi kan juga si itu juga salah. Diksi tadi kan si Taufik. Jadi kita tampilkan kalau ada salah. Salahnya di mana? Karena ini copy paste ya dari PDF, bisa saja ada yang salah. Nah, ini kamu masih program yang lama ditutup dulu. Ini bukan salah. Yang hasilnya yang program yang sebelum tadi. Oh, ini ya. Nah, kalau dia nggak bisa 2 kali kalau dari editor. Tetapi kalau dari folder, bisa kamu mau 10 kali, kan di foldernya ada program aplikasinya kan? Nah, itu bisa, bebas. 5 kali kamu jalankan tetap. Kalau ini dia hanya sekali, tutup dulu yang lamanya. Kalau dari editor, tutup yang lama dulu. Hasil yang lama ditutup dulu. Baru dijalankan lagi. Udah ditutup yang lamanya? Udah. Nah, coba jalankan. Tapi kalau kamu dari folder, itu tidak ada batas. Dia akan buka 1, yang kedua, ketiga, seterusnya jalan. Coba tutup ini dulu. Jalan kan? Coba kamu jalankan. Dirang. Coba dirang. Jalan dia. Coba tampilkan hasilnya. Coba tampilkan hasilnya. Ini udah jalan kan? Error 0. Gitu ya. Kalau dari editor, yang lama tutup dulu. Kalau yang bukan online ya. Tapi kalau hasil yang udah di folder, aplikasinya boleh dijalankan berkali-kali. Sudah kita bahas waktu kuliah pertama ya. Ini mana di nolnya nggak, ini nggak ada ya kamu tampilkan. Oh, nilai 0 sampai 100-nya nggak ada ya. Nah, bebas sudah masukin aja dulu. Kamu program kamu ini ada nggak apa-apa ya, ada kurang 1 baris ya, nggak apa-apa. Udah masukin nilai bebas aja. Baru tutupnya dengan -1. Kalau udah selesai -1 ya. Coba masukin 0. Coba masukin 0. Enter. Ya di enter, setiap data di enter. Akhir dari data itu di enter. Ini kan masih minta dia. Kamu mau tutup atau mau nambah data harus dimasukin. Kalau mau tutup -1, kalau masih ada data yang lain ya masukin datanya. Nah ini kan dibagi 4 kan, ini berapa nih? 80 kan, 240 bagi 4 kan ya 60. Nolnya dibagi 4 nih ya, bukan bagi 3. Ya. Oh iya. Nah, ini kan nilainya yang salah tadi ya. Ini saya ini kan ya. Nilai yang salah juga dia akan masuk gitu ya. Ya. Nah, nanti gimana?
kalau seandainya orang salah masukin nilai, gitu ya. Gimana kalau orang salah masukin nilai? Udah, Pak. Nah, ini saya tutup langsung. Contohnya ya. Ini ada nilai hanya 0 sampai 100. Saya masukin nilainya 200, 300, ada min 400 gitu ya. Nah, kan masuk semua tuh. Ada 3000 masuk. Padahal nilai juga bilang 0 sampai 100. 0 juga masuk. Ini kan semuanya masuk. Nah, saya tutup min 1 ya. Min 1 baru dia. Ini kan masa nilai ada 620. Nah, gimana? Nah, ini contohnya nanti seperti ini dia nanti dijalankan. Kalau program yang kita buat dia, kita batasi bahwa hanya nilai yang benar saja yang masuk. Yang salah dikasih tahu. Nilai Anda salah. Nilainya hanya seperti yang kemarin itunya ya. Nilai Anda salah gitu ya. Nah, ini coba saya ini kan ya. Jalankan. Jadi program itu harus seperti itu, nggak langsung jadi sih ya. Setelah kita masukin data, data salah juga masuk tuh. Nah, ya, baru tadi kan harus kita perbaiki lagi. Ini dia. Kemarin saya masukin tadi nih, data yang benar dulu ya, dari 100 masuk. Nah, ini keketik nolnya satu lagi, 1000 ternyata. Padahal nilai 100 gitu ya. Sudah salah, input Anda salah. Nilai hanya 0 sampai 100. Nah, masukin nilai mahasiswa kedua, di edit nih. Nggak bisa masuk. Saya masukin lagi, keketik udah 100 juga, tapi keketik malah min. Tetap salah dia. Salah, nilai 0 sampai 100, kok masuk min sih gitu kan. Tadi 1000 salah nih, tetap salah. Nah, dia baru kita masukin 100 baru dia benar. Nah, baru nilai ketiganya. Nilai keduanya itu dicek terus sampai dia benar. Nilai min salah tadi kan. Masuk lagi nilai 0 ya masuk. 3000 yang tadi nggak masuk. Salah. 3000 nilai 0 sampai 100. Oh, ternyata nilainya bukan 3000, hanya 70 umpamanya kan. Minus 4000. Ya salah. Ya, nilai kelima tetap nggak masuk. Nah, ternyata nilainya hanya 80 umpamanya. Nah, terakhir baru ada 5 kan nih. Nilai itu masuk adalah 100, kemudian nilai kedua ada 100, nilai ketiga 0 gitu kan. 380 dibagi dengan 5. Berarti 38, berarti 76 ya rata-ratanya. 70 ya. Ya kan? 70 ditambah 100, ditambah 100, 200, 350. 350 dibagi 5 ya 70. Ya kan? Nah, ini yang salah. Nah, seperti ini harus program. Tidak salah tidak diproses. Itu apa orang salah diproses? Nah, kalau yang tadi kan tidak diproses, 1000 diproses. Minus. Nah, ini kita batasi. Nah, seperti ini. Nah, ini coba kamu kerjakan latihan ini tadi. Latihan 2A tadi ya. Latihan 2A ya. Latihan 2A tadi. Latihan 42A. Ini ya. Jadi latihan 42A ini kamu edit yang untuk membatasi nilai tadi. Jadi yang diproses nilai yang benar saja. Jadi kalau nilainya di bawah 0, kecuali min 1 ya, min 1 langsung untuk keluar ya, jangan dipakai, ini untuk keluar. Kalau nilainya lebih dari 100 tidak diproses. Nilai Anda salah. Masukin lagi nilai sama. Coba kamu ubah ini. Minggu depan ditampilkan. Ini nilainya bagi yang nggak bisa nggak apa-apa, tidak akan mengurangi ini kalian ya. Tapi yang bisa dapat bonus. Ya, ada bonus. Nanti itu tambah nilai, kalau nilai UTS UAS ya, akan dapat bonus. Jadi seperti yang tadi, hanya nilai yang benar saja yang masuk. Di bawah 0 kecuali min 1 untuk keluar ya. Di bawah 0 juga nggak masuk, di atas 100 juga nggak masuk. Dia tidak masuk dan tidak dihitung ya. Jadi masukin lagi data yang benar. Tadi kita nilainya 90, ternyata keketik 900 gitu ya. Nah, itu kan dia salah. Sehingga nanti dia nilai tersebut tidak dikerjakan. Itu dia ya. Kalian coba nanti. Itu tugas minggu depan. Kalau bisa dapat bonus, nggak bisa nggak apa-apa. Nah, dia gunakan ini nih, while ini. Jadi kalau untuk ranks di atas ini, dia gunakan pakai OR nanti ya. OR-nya pakai ini.
Umpamanya nilainya, tanda ini orangnya ya, tanda yang ada di backslash sebelum N, shift ya, sebelum ada N, backup ya, nah itu ada keyboardnya tanda begini. Dia garis 2 nih ya, kalau di keyboardnya garis 2 putus ke bawah ya, ini 2 garisnya nih ke bawah, nah, 2 kali, itu OR. Umpamanya nilainya mahasiswa ini nih, contoh di sini nanti. Nah ini, jika nilai kecil dari min 1 atau nilainya besar dari 100, ini nggak masuk. Salah Anda. Tambahkan ini nanti ya. Jadi tambahkan ini. Salah. Masukin lagi yang berapa. Masukin lagi. Nah, itu dia. Nah, ini kita tutup kuliah kita minggu ini. Jadi kita ganti yang hari ini, hari Senin ya, jam 10. Supaya ada waktu kalian untuk kuliah berikutnya ya. Jam 1 kan. Nah, ini saya tutup kuliah kita hari ini. Oh, Pak, itu mau digantinya hari Senin kan? Senin ya. Hari Rabunya tetap masuk ya, hari Rabu tetap yang reguler ya. Jadi minggu Kalau besok 2 kali. Kalau mau barengin sama bahasa Jepang Bahasa hari Selasa. Jepang kan jam 1. Iya enggak, itu hari Selasa. Hah? Oh, Jepang juga ada di Senin. Jadi kita ini Pak, bahasa Jepang itu pindah di hari Selasa Pak. Oh, udah pindah. Jadi Seninnya itu kita libur. Ya udah, berarti nggak masalah. Senin aja kita ganti. Kan hanya 1 kali. Iya. Makanya Ya, tetap jam 10 ya, jam 10 aja. ya. Jam 10 ya Pak. Jam 10 aja. Oke. Jadi tetap jam 10 ya. Nanti linknya saya kirimkan sebelum jam 10 nanti ya. Link. Karena dia beda ininya. Namanya Zoom-nya. Zoom-nya beda. Kalau yang lain kan itu pengulangan ya sama sampai 1 semester ya. Ya. Kalau yang khusus hari Senin itu dia sendiri ya linknya ya. Lanjutan dari ini ya. Jadi hari Rabu tetap. Kemudian hari Seninnya ganti yang libur ya. Kemarin juga yang sempat nggak masuk kita agak banyakkan ya, waktunya tambah sedikit ya. Jadi hari Senin kita nggak terburu-buru jadinya ya. Bisa lewat juga nggak masalah kan. Jadi itu udah pindah hari itu ya, hari Selasa ya. Nah itulah kalau di MKU itu mindahin tanpa ngasih tahu jurusan gitu kan. Itu kan bisa mengganggu bentuk teman yang lain, orang KRS itu. Ya, kita tutup. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Dengan kuliah pengganti itu hari Senin. Jadi yang hari Rabunya tetap, hari Senin kita enggak. Kita tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.